Ini kelihatan? Terlihat, Pak. Lihat ya. Oke, baik. Jadi kuliah malam hari ini ya, kuliah kita pada malam hari ini judulnya adalah mutasi asam nukleat ya. Tapi tidak hanya sekedar mutasinya yang kita bahas ya, jadi secara keseluruhan dulu ya, supaya untuk memahaminya itu bisa kita mudah ya, bisa mudah kita dalam memahami proses mutasi asam nukleat ya. Jadi yang pertama dulu ya, supaya interaktif ya, kayaknya lebih enak kalau interaktif ini supaya nggak ngantuk semua ya. Ada organisasi di sel tubuh kita ya. Jadi sel tubuh kita itu memiliki banyak organel-organel ya. Kalian sudah tahu, pernah belajar ya. Jadi ada baik itu ribosom ya, kemudian ada retikulum endoplasmik, ada sentriol, kemudian badan Golgi dan lain sebagainya ya. Namun kita sekarang pada malam hari ini berfokus pada nukleus ya, di mana nukleus ini ya, terdapat ya material genetik ya, di dalamnya. Nah ini perlu kita pahami apa sih material genetik yang ada di dalam nukleus tersebut. Ya. Jadi saya akan mulai dulu dengan pertanyaan, mungkin ada yang tahu, apa itu genom? Ya. Saya ingin mulai pertanyaan dari genom dulu. Saya coba si Fitri Astuti. Genom itu apa? Mohon izin, Pak. Ya. Saya lupa, Pak. Lupa. Oke. Mohon izin menjawab, Pak. Ya, bagus kalau ada yang berani. Siapa? Setahu saya, Siva, Pak. Siva ya. Coba Siva. Apa Siva? Setahu saya itu keseluruhan informasi genetik yang dimiliki suatu organisme. Keseluruhan informasi genetik yang dimiliki organisme. Oke. Iya. Mungkin ada yang lain mau coba bantu atau mungkin sudah sesuai? Silahkan. Izin menjawab, Pak. Ya, oke. Siapa? Anissa, Pak. Silahkan Anissa. Genom itu jumlah set kromosom dalam tubuh manusia, Pak. Oke. Berapa jumlah satu set kromosom dalam tubuh manusia? 46. 46. Oke. Itu kali 2 ya. Kalau setengahnya berapa? 22 pasang. Oke, lanjut. Betul itu. Pak, 22XX ditambah. Bukan. 22AA ditambah XX. AA itu apa? A itu autosom kalau nggak salah, Pak. Kemudian? Autosom yang untuk tubuh, kalau yang XX itu genosom untuk kelamin. Ya, oke ya. Jadi betul juga ya apa yang disampaikan sama Anissa juga sama si Siva juga tadi, bahwa genom itu satu set kromosom ya, satu set kromosom. Jadi satu set kromosom tubuh kita ya, satu set kromosom tubuh kita, ingat ya, satu set itu ada 23 ya. Jadi ada 22 autosom atau somatis sama saja, atau kromosom tubuh ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia yang mengatur fenotip tubuh. Nah, sementara yang lainnya tadi dua-dua sepasang kromosom kelamin ya, sepasang kromosom kelamin, baik itu X saja atau Y saja. Ya, X saja atau Y saja. Ingat ya. Jadi ada 22 autosom dan satu kromosom kelamin. Kenapa dikatakan kromosom kelamin? Karena dia mempengaruhi penampilan seseorang ya, apakah dia nanti berjenis kelamin laki-laki atau perempuan ya. Baik itu secara primer ya, baik dari segi pertumbuhan alat kelaminnya atau secara sekunder ya, pertumbuhan sekunder kelaminnya, baik itu misalnya mohon maaf kayak pertumbuhan payudara ya, kemudian bulu-bulu di sekitar kelaminnya, jadi itu pertumbuhan sekundernya ya. Jadi itu yang dipengaruhi sama gen X atau gen Y ya. Itulah yang disebut genom. Jadi satu pasang ya. Nah, untuk di tubuh sendiri ya, di tubuh kita sendiri ya, baik itu terserah mau di rambut, mau di mata, mau di alis atau mungkin di kulit kita, itu jumlahnya 46 ya. Jadi untuk sel-sel tubuh kita itu jumlahnya 46, 23 dikali 2 ya. Jadi sepasang kromosom autosom ya, dan dua pasang kelamin, mau XX atau XY ya. Jadi itu bukan genom ya, genom itu setengahnya ya, seperti itu. Nah, masuk ke genom lagi ya.
masuk ke genom lagi. Genom itu terdiri atas kromosom-kromosom ya. Nah, ini kromosom biasa kita kenal juga dengan istilah asam nukleat ya. Jadi asam nukleat itu bisa berupa DNA atau berupa RNA ya. Ya, jadi bisa berupa RNA atau DNA, itu asam nukleat ya. Nah, kromosom ketika kita untai ya, ketika kita buka ya, kromosom, maka di situ ya, terdapat DNA ya, DNA. Jadi kromosom dulu ketika ditarik itu teruntai DNA panjang yang mengandung informasi genetik ya, mengandung informasi genetik. Nah, apa namanya? Di dalam DNA sendiri ya, di dalam DNA sendiri ada bab-bab ya berupa gen-gen ya. Jadi gen itu bagian dari DNA yang apa namanya? Diekspresikan nantinya ya. Entah dia menghasilkan protein, entah dia menghasilkan enzim, entah dia yang mempengaruhi warna mata, entah dia mempengaruhi misalnya hidung kita apakah mancung kemudian pesek, itu nanti dipengaruhi sama gen yang berada di dalam DNA tersebut ya. Nah, ibarat kemudian di dalam gen tersendiri ya atau di dalam DNA sendiri terdapat huruf-huruf A, T, C, G ya dan seterusnya ya, itu disebut sebagai nukleotida ya, nukleotida A, T, J, G itu nukleotida ya. Jadi tiap-tiap nukleotida ini ya, tiap tiga nukleotida ketika sudah ditranskripsikan itu disebut sebagai kodon ya. 3 nukleotida ketika sudah ditranskripsikan menjadi mRNA, maka itu dikatakan sebagai setiap 3 nukleotida atau bahasa nukleotida itu dikatakan satu kodon ya. Satu kodon itu mengkode satu asam amino nantinya ya, ketika sudah lewat ribosom atau proses translasi ya, seperti itu. Nah, ibarat sebuah buku ya, saya misalnya punya buku ya, di dalam sebuah buku itu terdapat bab 1 sampai bab 23 ya. Nah, bab-bab inilah yang disebut sebagai genom ya, buku inilah yang disebut sebagai genom. Di dalamnya itu tiap-tiap bab ada bab 1, bab 2. Nah, bab 1 ini disebut sebagai kromosom ya, kromosom 1, kromosom 2, kromosom 3 dan lain sebagainya. Di dalam kromosom terdapat beberapa apa namanya? Paragraf ya. Terdapat beberapa paragraf ya. Itulah yang disebut untaian DNA ya, untaian DNA. Kemudian di dalam untaian DNA tersebut ada kalimat ya, susunan-susunan kalimat, itulah yang disebut sebagai gen ya, sebagai gen. Kemudian ada huruf-huruf, itulah yang disebut sebagai bahasanya. Ya. Jadi perumpamannya seperti sebuah buku. Nah, bentuk kromosom sendiri itu seperti ini ya. Jadi sebetulnya kromosom itu kalau dibuka seperti benang ya, seperti benang dia, benang. Nah, kemudian benang-benang ini harus packaging ya, menggunakan protein yang disebut protein histone ya. Jadi gunanya protein histone nanti itu mem-packaging ya, jadi bentuknya nanti seperti ini, akhirnya ujung-ujungnya nanti DNA kita bentuknya seperti ini, seperti tongkat ya, seperti tongkat. Ini sebelum direplikasi ya, jadi satu saja, jadi satu kromosom ini disebut sebagai kromosom ya. Jadi ketika nanti replikasi dia akan jadi 2 di sini ya, jadi 2. Makanya bentuk nanti seperti X kalau sudah direplikasi, tapi kalau belum direplikasi bentuknya seperti batang ya. Ada bagian yang disebut sentromer, bagian pertengahannya yang memisahkan nanti bagian lengan pendek yang disebut lengan P, kemudian ada lengan panjang yang disebut lengan Q ya. Nah, apa yang disebut di sini di layar kalian lihat kromosom homolog. Maksud kromosom homolog ini kromosom yang sama, misalnya dari ayah ini kromosom satunya ayah, kemudian dari ibu kromosom satunya, jadi homolog sama ya. Kalau kromosom 1 dengan kromosom kelamin, misalnya kromosom 1 di sini kromosom X, yaitu dia nggak homolog. Jadi yang dimaksud homolog, 1 kromosom dari ayah, kromosom 2 misalnya dari ibu kromosom 2 juga, yaitu homolog. Dia serupa ya, tapi tak sama ya. Jadi karena misalnya ayah itu membawa gen misalnya warna mata biru, kemudian ibu membawa gen warna mata hitam, yaitu dia sama ya, tapi tidak serupa ya, karena masing-masing orang beda bawa gennya. Bahkan ada juga sih yang sama, ada beberapa yang sama, tapi ada beberapa juga yang beda. Nah, ketika sudah direplikasi dia bentuknya seperti X gini ya. Jadi bentuk ini lagi yang satu ini bukan lagi disebut kromosomnya kalau satu ini, tapi disebut sebagai kromatid ya.
Jadi kalau satu saja disebut kromatid. Kalau masih belum bereplikasi menjadi dua, masih tetap disebut sebagai kromosomnya. Tapi kalau sudah bereplikasi, maka dua bagian inilah yang disebut kromosom. Sementara kalau satu bagian ini disebut kromatid. Karena ada dua kromatid, maka disebut sister kromatid ya. Jadi kromatidnya saudaranya ya. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, di dalam kromosom ini ya, tadi ada DNA, kemudian ada gen, kalian sudah pahami. Ada lagi bagian yang disebut lokus ya. Jadi lokus ini merupakan tempat di mana gen itu berada ya. Misalnya saya berkata di mana gen yang mengatur mata. Oh, gen mengatur mata terdapat di lokus lokus Q ya, Q11 misalnya. Jadi dia berada di daerah lengan panjang Q. Kemudian pada urutan ke-11 ya, pada urutan ke-11 misalnya di sini 1 2 3 4 5 6 7, di sini 11 ya, seperti itu. Jadi lokus itu letak gen kita ya di mana. Ya. Kemudian ada istilah alel ya. Alel itu merupakan gen ya yang membawa pesan yang sama dengan homolognya. Apa maksudnya? Misalnya ini punya bapak ya, punya bapak, kemudian ini punya ibu, yang biru ini punya ibu. Nah, di bagian bapak ini ya, huruf B besar ini mengkode warna rambut misalnya hitam ya. Sementara di B ibu ya, itu mengkode rambut warnanya pirang. Jadi sama-sama mengkode warna rambut ya, cuma warnanya saja yang beda. Jadi ini dikatakan sealel ya, satu alel karena dia mengkode gen yang sama. Jadi mengkode pembentukan warna rambut walaupun ya nanti walaupun warna rambutnya berbeda, misalnya dari bapak hitam, dari ibu pirang ya. Jadi itu sealel ya. Jadi bisa dipahami ya untuk genom ini ya, seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kita pahami ya, sesudah kita mengetahui apa itu DNA, bagaimana isinya ya, kemudian kita harus tahu bahwa DNA ya hampir setiap hari, bahkan dari kita lahir sampai saat ini itu terus melakukan ekspresi ya. Ingat, DNA kita itu akan melakukan ekspresi. Apa fungsinya ekspresi? Jadi fungsi ekspresi itu menghasilkan protein-protein atau menghasilkan enzim-enzim ya yang berfungsi untuk metabolisme tubuh kita ya. Misalnya ya pada saat mengkonsumsi gula ya, gula kemudian diserap masuk ke dalam peredaran darah. Nah, bagaimana cara untuk supaya memecah glukosa ini ya menjadi gula-gula yang lebih sederhana agar orang tidak terkena diabetes? Maka sel beta pankreas itu akan DNA kita ya itu akan diekspresikan untuk menghasilkan insulin ya. Jadi insulin itu asalnya dari mana ya? Dari ekspresi gen kita ya, seperti itu. Kemudian warna mata kita kenapa bisa seperti ini? Ya karena diekspresikan gen untuk warna mata ya, protein untuk membentuk warna mata ya. Kemudian kenapa ada hidung kita yang misalnya panjangnya 1 cm misalnya, kemudian ada yang misalnya sampai 5 cm dan mancung sekali itu ya karena gen kita yang berekspresi, dia menghasilkan protein-protein ya, protein-protein atau sinyal-sinyal yang mempengaruhi sel supaya tumbuh ya, terus tumbuh, dan ada waktunya juga dia tidak mengekspresikan lagi, dia stop, sehingga bentuknya seperti kalau terus diekspresikan nanti seperti Pinocchio ya, seperti itu. Jadi gen itu hampir setiap hari diekspresikan, tapi tidak selamanya terus-menerus ya, jadi ada waktunya nanti dia akan stop ya, jadi ada waktunya nanti dia akan stop. Nanti kita akan belajar ini pada saat pelajari pensinyalan sel, nanti akan kita masuk di blok 7 modul 1. Jadi dasarnya di sini ekspresi gen. Nah, ekspresi gen sendiri itu diawali dari DNA kita ya, dari DNA kita yang berada di nukleus ya. Jadi DNA kita yang berada di nukleus kemudian ditranskripsikan ya dengan bantuan RNA polimerase ya. Jadi ada enzim khusus di sel kita yang disebut RNA polimerase, itu ya nanti akan melakukan transkripsi DNA kita. Jadi DNA kita ini terdiri dari 2 bagian, ada yang bagian sense ya, kemudian ada bagian antisense ya. Bagian antisense ini disebut juga template. Nah, bagian antisense ini nanti yang ditranskripsikan ya. Jadi nanti RNA polimerase ya, protein RNA polimerase ini akan melewati ini ya, akan melewati untaian antisense ini untuk membentuk mRNA ya. Untuk membentuk mRNA sesuai dengan pasangannya, misalnya T itu pasti akan berpasangan dengan A ya,
dan G itu pasti akan berpasangan dengan C ya. Jadi T akan membentuk A, kemudian kalau untuk RNA, T ini akan digantikan dengan urasil, Jadi A nanti bukan lagi berpasangan dengan T, tapi berpasangan dengan U ya. Jadi dia membentuk mRNA sesuai dengan template-nya, sesuai dengan pasangannya ya. Seperti ini. Nah, itu proses transkripsi. Ketika mRNA sudah jadi ya, maka mRNA ini akan keluar ke sitoplasma ya. Jadi RNA di dalam tubuh, di dalam sel kita ini bukan cuma mRNA saja ya. Di luar nanti di sitoplasma itu ada yang disebut sebagai tRNA ya, transfer tRNA. Kemudian ada lagi nanti yang disebut rRNA atau RNA ribosom ya. Jadi nanti mRNA ini akan berpasangan dengan tRNA ya. tRNA inilah yang nanti membawa asam amino ya, membawa asam amino. Jadi bukan ini yang membawa asam amino ya. Jadi nanti tRNA, saya belum dapat gambarnya. Jadi tRNA ini nanti berikatan dengan ini, ya. Misalnya AUG, ya, yang mengkode pembentukan metionin. Jadi nanti ada tRNA yang sama juga. Jadi tRNA nanti susunannya T, A, dan C, ya, di kodon TA dan C, ya. Ini disebut kodon ya. Nanti yang dari tRNA disebut antikodon. Nanti ketika sudah berikatan tRNA tadi yang membawa metionin, ini akan dilepas menjadi metionin dalam bentuk asam amino. Ya, seperti itu. Dan seterusnya. Dia berikatan sehingga membentuk nanti polipeptida. Ya, kalau dua saja, kalau 3 asam amino nanti disebut dipeptida karena ada 2 ikatan peptida di antara 3 asam amino tersebut. Kalau banyak disebut polipeptida. Ya, polipeptida. Nah, ini polipeptida bisa bentuknya protein, bisa bentuknya enzim atau sinyal-sinyal ya. Baik itu misalnya neurotransmitter dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi ini gambaran garis besarnya. Inilah yang kalian pelajari pada saat di KK ya. Ini disebut sebagai dogma sentral ya, biologi molekuler. Itulah dogma sentralnya, diawali dari DNA yang ditranskripsikan, kemudian dari mRNA yang kemudian ditranslasikan. Ya. Jadi seperti ini. Jadi ini yang harus dipahami ya, jangan sampai kita masuk ke selanjutnya, materi selanjutnya ini belum dipahami dengan baik, ya seperti itu. Kemudian masuk lebih dalam lagi ya, tadi ini bagian untaian DNA ya, yang mengandung gen-gen, kita masuk lebih dalam lagi, kita masuk ke bagian nukleotidanya, ya nukleotida. Nah, nukleotida sebagaimana digambar ini ya, ini nanti yang membedakan antara RNA dan DNA. Ada 3 bagian penting dari nukleotida ya. Yang pertama cincin purin ya, cincin purin atau pirimidin ya. Jadi yang dimaksud cincin purin di sini adalah basanya ya. Cincin purin atau pirimidin ini disebut bagian basanya ya. Bagian basanya. Kalau DNA ya, DNA atau deoksiribonukleik asid itu dia adenin dan guanin ya, guanin. Sementara kalau untuk mohon maaf sama saja ya, adenin dan guanin, timin dan sitosin. Untuk purin maksud saya itu adenin dan guanin ya. Sementara untuk pirimidinnya timin dan sitosin ya. Sama juga RNA demikian ya, bagian basanya dia bisa adenin dan guanin untuk purin, sementara kalau pirimidinnya ya dia ditambahkan dengan gugus urasil, ya, timin digantikan dengan urasil, ya seperti itu. Nah ini penampakannya. Kemudian selain dari basanya, ya, bagian nukleotida yang lainnya terdiri atas gula pentosa, ya, berbentuk segi 5, ya, ini terdiri atas gula pentosa. Kalau untuk deoksiribonukleik asid atau DNA, ya, gulanya dia kehilangan gugus O, ya, jadi makanya jadi H di sini ya, jadi sisa hidrogen. Sementara kalau ribonukleik asid dia masih ada 2 gugus OH di sini, ya, seperti itu. Ini aja bedanya ya, ini aja yang bedanya. Nah, makanya dinamakan deoksiribonukleik karena OH-nya terambil, ya, teroksidasi, ya, makanya sisa ini. Ya. Kemudian yang lainnya, bagian dari nukleotida ada yang disebut gugus fosfat, ya. Jadi di sini ada gugus fosfat karena ini hanya 1 jadi disebut monofosfat ya. Kalau berangkai 3 seperti ini disebut trifosfat ya. Kalau ini 1 saja jadi disebut fosfat ya. Nah, fosfat ini
terikat dengan gugus gula ya melalui ikatan diester ya, melalui ikatan diester. Sementara basa berikatan dengan gugus pentosa ya diikat dengan ikatan glikosida ya. Jadi ini satu kesatuan, inilah yang disebut sebagai nukleotida ya, nukleotida. Nah, mungkin kalian pernah dengar istilah nukleosida. Kalau nukleosida dia hanya gugus basa dengan pentosa saja ya, gugus gula tanpa gugus fosfat ya, tanpa gugus itu disebut nukleosida. Kalau nukleotida ya, jadi ingat nukleotida itu nukleosida ditambahkan dengan gugus fosfat ya, itu disebut nukleotida ya. Jadi seperti itu. Nah, inilah gugus fosfat ini yang bikin DNA kita atau material genetik kita itu memiliki terionisasi negatif ya. Jadi memiliki kutub negatif ya. Nanti kalau di pemeriksaan di lab, kalau kalian sudah belajar PCR yang nanti kita akan bahas tentang PCR pada semester-semester berikutnya, itu kenapa selalu dijalankan dari kutub anoda ke katoda ya, karena DNA ini dia bermuatan negatif ya, karena mengandung gugus fosfat serta OH juga ya, gugus OH minus ya, seperti itu. Nah, ini struktur dasar dari basa nitrogen asam nukleat ya. Tadi kita sudah bahas tentang perbandingan antara DNA dengan RNA. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi di basanya ya, daerah basanya ya. Kita singkirkan dulu gugus gula, kemudian gugus fosfatnya. Sekarang kita masuk ke bagian basanya. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa tahu ya perbedaannya, apa perbedaan dari basa purin dan pirimidin. Mungkin ada yang bisa bantu. Coba cowoknya deh, satu orang. Dicoba saya tunjuk ya. Siapa ini? Rian Aswin, Timotius. Coba apa bedanya di sini? Kelihatan kok dari gambarnya nih. Beda dari purin dan pirimidin. Izin Pak, kalau dari gambarnya bentuknya beda Pak. Ya, bentuknya beda. Apa bedanya? Yang satunya ada 2 prisma, satunya satu saja Pak. Ini gugus apa namanya? Maaf Pak, kurang tahu Pak. Ini sudah kelihatan kok di sini. Ayo, yang lainnya mungkin ada yang tahu apa bedanya? Betul apa yang disampaikan sama Rian tadi? Mungkin ada yang bisa lengkapi? Mohon izin menjawab, Pak. Ya, siapa? Levi. Levi ya, coba Levi. Purin itu punya dua cincin karbon, sedangkan pirimidin itu hanya punya 1 cincin saja. Oke, Levi ya. Ini kalian baru lulus SMA kan, tentunya pemahaman tentang kimia-kimia organik ini masih lebih dalam ya daripada saya sudah lama nggak pelajari lagi, pasti kalian masih lebih master lah. Ya. Oke ya, cocok. Kemudian ada lagi mungkin satu orang lagi yang mau bantu lagi, tambahi lagi. Ada mungkin pendapat lainnya? Ini nama gugusnya gugus apa ini? Kalau kayak gini nih. Bentuk apa ini? Yang jago ini kimia apa namanya, kimia organik. Ini masih baru lulus semua kan, baru lulus SMA, pasti masih tahu ini yang begini-begini ini. Masih gampang lah kalau kita yang sudah veteran ini sudah lama tidak belajar begini lagi. Izin menjawab Pak. Ya, siapa? Raka Pak. Ya, Raka. Benzena mungkin Pak. Benzena. Oke, cocok ya. Oke, langsung aja ya. Jadi cocok aja. Jadi ini disebut sebagai gugus aromatik ya, aromatik siklik ya. Jadi penjelasannya seperti ini ya. Jadi untuk purin ya, sebetulnya dari gambar ini sudah bisa kita lihat ya. Jadi purin itu merupakan gabungan dari cincin pirimidin ya. Cincin pirimidin ada di sini ya. Dengan cincin imidazol ya. Cincin imidazol ini banyak kalau kita gunakan ini ya. Gugus imidazol ini banyak digunakan kalau orang yang suka sering panuan ya. Sering panuan itu biasanya obat anti panunya dia menggunakan imidazol dari gugus-gugus imidazol ya, misalnya ketoconazol ya, dan
turunan-turunannya. Ya. Ini merupakan alkaloid ya. Alkaloid itu artinya dia memiliki daya hambat juga ya terhadap mikroorganisme. Jadi alkaloid ini banyak dimiliki sebetulnya ke tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan. Kalau kalian ekstrak tanaman-tanaman itu dia banyak mengandung alkaloid juga. Jadi fungsinya itu salah satunya menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Ya. Jadi ada cincin pirimidinnya. Ya. Nah ini senyawanya disebut senyawa organik heterosiklik aromatik ya karena mengandung senyawa siklik ya, senyawa siklik yang bersifat aromatik ya. Jadi betul tadi memiliki gugus benzena ya. Nah, untuk purin sendiri ya, ini ada beberapa jenis jadi bukan cuma adenin dan guanin ya, ada bermacam-macam juga ya. Adenin dan guanin ini hanya terdapat pada untai DNA saja, material genetik. Sementara kalau di tempat lain ya, purin ini banyak jenisnya, baik itu isoguanin ya, kemudian hiposantin. Hiposantin itu merupakan pecahan dari adenin ya, pecahan dari adenin. Kemudian ada santin ya, santin ini yang menyebabkan misalnya kencing kita berwarna kuning karena banyak di daerah hati ya, daerah untuk melakukan ekskresi ya di daerah hati, kemudian di dalam pembuluh darah ya di area darah kita santin ini. Lalu ada theobromin ya, theobromin ini banyak di coklat ya yang kalau berinteraksi dengan kafein ya, kafein itu bisa menyebabkan efek penenang ya. Jadi makanya kalau orang yang sering makan coklat itu biasa merasa tenang ya karena banyak mengandung theobromin. Lalu kafein ya. Ini kafein ini banyak terdapat di kopi ya, tapi yang paling tinggi di teh ya. Banyak orang bilang kopi mengandung kafein yang tinggi. Justru teh yang memiliki kafein yang cukup tinggi ya, jadi memiliki efek terhadap saraf pusat juga ya, memiliki efek adiktif ya. Jadi orang yang sudah terbiasa misalnya konsumsi teh, biasa kalau dia berhenti sehari saja itu biasanya sering merasakan sakit kepala ya karena yang ada sedikit zat adiktifnya ya. Lalu asam urat ya, orang yang pernah menderita asam urat, mungkin ada yang menderita asam urat, tetap terlalu muda kalau kalian sudah menderita asam urat saat ini ya. Jadi itu merupakan turunan purin ya. Jadi orang yang menderita asam urat ya harus bisa menghindari ya kayak theobromin yang ada pada coklat ya, harus menghindari makanan coklat, menghindari minum teh, menghindari minum kopi ya, menghindari daging-daging yang banyak purinnya ya. Jadi harus menghindari purin ya, jenis-jenis purin. Jadi ini jenis-jenis purin secara umum ya. Tapi untuk di material genetik kita ya, DNA atau RNA, dia hanya adenin dan guanin. Ya. Nah sementara kalau pirimidin ya yang baru saya ketahui, yang baru kami ketahui itu cuma ada 3 ya. Entah kalau ada lainnya mungkin yang tahu silakan ditambahkan. Jadi ada timin, kemudian ada sitosin dan urasil yang semua ini terdapat pada material genetik. Kalau timin dan sitosin hanya terdapat di DNA, sementara kalau RNA, timin ini akan digantikan dengan urasil. Ya, seperti itu. Ya. Jadi apa yang membedakan nanti antara adenin dan guanin ya dari purin ini gugus-gugus tambahannya ya, misalnya contohnya purin ini dia ditambahi gugus amina ya NH2. Kemudian kalau di guanin ya bentuknya tadi seperti ini, sama-sama bentuknya seperti ini sih, cuma ada tambahannya lagi di guanin ini karboksilat ya dan lain sebagainya, sama juga dengan pirimidin ya. Nah pada untai DNA ya, kita nggak apa-apa gambarnya kita bolak-balik ya, misalnya pada untai DNA ini ya, baik itu sense atau antisense, bagaimana caranya bisa tiap-tiap basa ini atau tiap-tiap nukleotida ini bersatu ya, tiap-tiap nukleotida ini bersatu ya. Ini dia menggunakan ikatan namanya fosfodiester ya, diikat sama ikatan fosfodiester ya. Baik antara nukleotida satu dengan nukleotida yang lain ini nanti diikat sama fosfodiester. Sementara itu ya, itu tadi pada pada area ini ya, pada area benangnya ya, pada area pitanya ya. Sementara kalau pada area ini ya, antara C dengan D, kemudian T dengan A ya, dan seterusnya itu bagaimana terikat? Dia terikat dengan ikatan yang disebut ikatan hidrogen ya. Jadi kalian lebih tahu ya, kalian baru lulus SMA pasti masih kuat ya tentang ilmu kimianya. Jadi ikatan hidrogen, ikatan antara atom H dengan atom fon ya, handphone biasa saya bilang, apa namanya, fluor, oksigen dan nitrogen. Jadi terikat. Kalau guanin dan sitosin ya, di ikatan hidrogennya dia 3 ya. Sementara kalau adenin dan timin ikatan hidrogennya 2 ya.
Jadi ini nanti sebetulnya menjawab kalau kalian nanti suatu saat terlibat dalam dunia misalnya laboratorium biologi molekular, kenapa mungkin ada pertanyaan kenapa ikatan antara adenin dan timin itu lebih lemah daripada guanin dan sitosin, ya bisa lebih cepat terputus karena ikatan adenin dan guanin ini hanya memiliki ikatan hidrogen dua rangkap saja. Sementara kalau guanin dan sitosin 3 rangkap, ya. Makanya kalian sudah belajar replikasi belum? Sudah diajarkan replikasi? Tes sudah diajarkan. Kayaknya ada materi replikasi juga di blog ini. Sudah ya? Replikasi DNA dan RNA. Replikasi DNA. Belum ya? Belum ada yang jawab, berarti belum ada yang diajarkan. Sebetulnya sebelum masuk materi ini harus tahu dulu ya, proses replikasi DNA, karena itu awalnya dulu sebelum memahami mutasi DNA. Ya, jadi kalau replikasi itu kenapa DNA kita, ya, jadi replikasi itu dia terlepas dulu, untaian antara sense dan antisense itu terlepas. Nah, bagaimana cara melepasnya? Dimulai dari gugus ini dulu, ya, adenin dan timin. Karena kalau guanin dan sitosin ini agak kuat ikatannya, jadi agak susah melepas. Ya, jadi hampir semua proses replikasi biasanya ya diawali pada daerah-daerah yang banyak ikatan antara adenin dan timin. Ya, karena ikatan ini mudah lepas karena memiliki ikatan hidrogen 2 rangkap. Ya, seperti itu. Jadi ini harus dipahami. Nanti kalau memang belum diajari, lebih lagi ya, dibaca lagi tentang replikasi DNA seperti apa. Jadi harus tahu dulu sebetulnya replikasi DNA. Nah, setelah kita mempelajari struktur-struktur dasar dari material genetik kita, baik itu DNA maupun RNA, kita harus tahu juga enzim-enzim yang terlibat. Ya, enzim-enzim yang terlibat pada saat sebetulnya harus memang tahu replikasi ya, jadi biar enak ini masuknya. Nah, ada beberapa enzim ya, di tubuh kita, di sel kita, yang berkaitan dengan proses-proses replikasi atau proses-proses yang berkaitan dengan DNA dan RNA. Ya. Yang pertama, ya, kita fokus ini, jangan dulu lihat yang lainnya, kita fokus di A dulu. Ya. Jadi ada yang disebut sebagai RNA polimerase. Ya. Tadi saya sudah singgung sedikit, jadi fungsi RNA polimerase mengubah untai antisense atau template dari DNA kita menjadi mRNA. Ya. Jadi fungsinya RNA polimerase dia mengubah untaian DNA menjadi RNA. Kemudian ada lagi bagian yang disebut DNA polimerase. Ya. DNA polimerase ini, ya, di mana ketika untaian DNA yang tidak ada temannya, atau DNA yang bolong-bolong, ya, saya kasih ilustrasi begini saja. Materi ini sebetulnya biasa saya bawakan secara offline ya, karena butuh papan tulis. Jadi saya usahakan saja bagaimana kalian memudahkannya ya. Jadi DNA polimerase ini misalnya ada pada bagian antisen ini bolong ya, di sini bolong di A, di C bolong, di sini lagi bolong, artinya tidak ada ini. Jadi DNA polimerase itu dia akan melewati untaian ini untuk mengisi ya, untuk mengisi. Atau misalnya bagian ini sudah terlepas ya, bagian ini sudah terlepas. Bagaimana cara berpasangannya? Berpasangannya nanti dibantu dengan DNA polimerase supaya membentuk pasangan-pasangannya lagi. Ya, jadi itu fungsi DNA polimerase. Artinya kalau ada bagian yang bolong, misalnya dari A sampai, anggaplah dari A sini sampai A sini ya, dia bolong, jadi tidak ada. Jadi yang ada cuma bagian ini saja ya. Ini artinya bermasalah di sini. Jadi DNA polimerase ini membantu ya. Jadi melalui proses namanya polimerisasi. Jadi polimerisasi itu pemanjangan. Jadi DNA yang masih bolong ini nanti diisi oleh DNA polimerase, itu fungsinya ya. Kemudian ada lagi yang disebut DNA helicase. Ya, jadi ada enzim DNA helicase. Jadi apa fungsi DNA helicase ini? Dia memutuskan rantai sense dengan antisense. Jadi kalau replikasi itu untai antisense dan sense itu harus terputus dulu ya, harus terbelah ya, terlepas antara sense dan antisen harus terlepas. Nah, cara melepaskannya itu gimana? Dia nggak bisa terlepas sendiri, itu membutuhkan namanya DNA helicase ya. Jadi DNA helicase enzim ini melewati untaian DNA kemudian terlepas ya. Kemudian ada lagi yang disebut enzim restriksi ya.
Apa fungsinya enzim restriksi? Enzim restriksi itu fungsinya memotong, ya. Jadi kita ambil contohnya DNA ini tadi. Enzim restriksi itu bisa memotong dari wilayah sini ya, misalnya seperti pisau ya, seperti kita memotong benang ya. Jadi benang itu dipotong petak ya. Jadi itu yang disebut apa namanya, enzim restriksi ya. Jadi enzim restriksi ini ada dua jenis ya, ada yang namanya eksonuklease ya. Kemudian ada endonuklease. Kalau endonuklease dia memotong di ini ya, di pitanya. Kayak samurai ya, misalnya membelah apa namanya itu, membelah batang tongkat ya, tongkat misalnya kita anggap ini tongkat dipotong ini menggunakan enzim restriksi endonuklease. Kemudian bisa memotong antara G misalnya dengan C yang tadi sudah diikat dengan ikatan fosfodiester. Bagaimana cara memotongnya? Itu menggunakan restriksi ekso ya, eksonuklease. Jadi terpotong di sini ya. Jadi bisa dua jenis. Kalau di pitanya ya itu menggunakan endonuklease, kalau di bagian-bagian nukleotidanya, nukleotida yang sudah berpasangan begini, misalnya C dengan G dipotong dengan eksonuklease. Itu fungsi restriksi. Nanti fungsi makanya apa namanya, bahayanya enzim restriksi, misalnya kalau ada bakteri dia menghasilkan enzim restriksi, melepaskan enzim restriksi, itu dia bisa memotong ini ya, DNA kita ya, seperti itu. Selanjutnya ada istilah DNA ligase ya. Tadi ada bagian apa namanya, helicase, lawannya adalah ligase. Tadi yang satu memutus ya antara antisense dengan sense. Nah, ligase ini dia menyambung sense dan antisense. Jadi dia menyambungkan. Makanya disebut sebagai perekat biologis ya, seperti lem. Jadi dia merekatkan kembali. Atau misalnya sudah dipotong sama ini ya, enzim restriksi ya. Misalnya sudah dipotong enzim restriksi yang seperti batang tongkat tadi. Bagaimana menggabungkan antara yang sudah terpotong, potongan satu dengan potongan yang satunya lagi, yaitu digabungkan dengan DNA ligase. Ya. Nah yang terakhir ya, jadi ABCDE ini banyak di ini ya, banyak di sel-sel makhluk hidup, mau itu prokariot maupun eukariot. Cuma ada lagi bagian lain, ini khusus untuk virus ya, jadi virus. Ada bagian enzim yang disebut reverse transkriptase. Ya. Kalau reverse transkriptase ini lawan dari apa namanya? Lawan dari RNA polimerase ya. Kalau RNA polimerase DNA dirubah menjadi RNA, sementara kalau reverse transkriptase DNA dijadikan RNA dijadikan DNA ya. Ini dia banyak ditemukan pada retrovirus HIV. Nah, ini kenapa apa namanya? Bisa seperti ini ya. Ini memudahkan HIV itu nanti DNA-nya, material genetiknya yang awalnya dari RNA, itu bisa masuk ke ini ya, bisa masuk ke DNA manusia, misalnya hostnya, ya, jadi berpasangan. Jadi itu fungsinya reverse transkriptase, dari yang awalnya dia cuma punya RNA, akhirnya berubah menjadi DNA, ya, seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita masuk ke kelainan-kelainan berkaitan dengan DNA dan DNA, ya, kelainan genetik lah. Ya. Ada pertanyaan? Jadi enzim-enzim ini ya, kalau kalian belajar nanti apa namanya itu replikasi DNA, nanti kalian akan banyak mempelajari tentang ini enzim-enzim ini, kecuali ini ya reverse transkriptase. Dari A sampai E ini akan kalian banyak baca nanti ya. Jadi ini untuk memudahkan untuk memahami. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjut lagi? Saya izin minum ya. Oke, kalau nggak ada kita masuk ya. Saya harap bisa dipahami ya dari awal tadi sampai sini. Kalau ada memang yang ini ya kurang jelas, silakan disampaikan. Atau ada mungkin yang mau diulang, saya akan ulangi ya. Dan kalau memang ada yang tidak sependapat, silakan dibantah, nggak apa-apa dibantah. Jadi kita sama-sama belajar di sini ya. Saya nggak akan pakai prinsip mengajar ya. Jadi kita sharing apa sedikit yang saya tahu itu yang akan saya sharing. Dan kalau kalian sudah baca jurnal, sudah baca artikel yang lebih mutakhir lagi, ya silakan dibantah saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah kita masuk sekarang. Ini tadi gambaran umumnya ya, supaya lebih bisa memahami nanti masalah-masalah dalam DNA. Ya.
dalam material genetik yang kita miliki. Kita masuk sekarang ke kelainan genetik, ya. Kelainan genetik. Jadi mutasi asam nukleat nanti ada kaitannya nanti dengan kelainan genetik, ya. Ini nggak bisa dilepaskan, ya. Jadi nggak bisa kita bahas mutasi saja, nggak bisa, karena ini saling berkaitan erat antara kelainan genetik dengan proses mutasi, ya. Jadi kelainan genetik itu biasa kita sebut sebagai abnormalitas, ya, abnormalitas dalam genetik, ya. Nah, ini ada dua, ya, yang perlu diketahui. Jadi ada dua. Kalau itu menyangkut kromosom, ya, kromosomnya, jadi menyangkut kromosomnya, itu disebut aberasi, ya. Jadi ada, bisa juga dikatakan mutasi sih, ya. Ada juga yang mengatakan mutasi kromosom, nggak masalah sebetulnya. Tapi istilah yang lebih tepat itu aberasi, ya. Nah, ketika sudah masuk area-area gen, ya, jadi gen tadi sudah saya sampaikan berada di dalam merupakan bagian dari kromosom, ya, yang berada dalam DNA. Nah, itulah yang disebut sebagai mutasi, ya. Itu lebih tepatnya digunakan istilah mutasi jika berkaitan dengan gen. Tapi kalau berkaitan dengan kromosom, ya kita sebut sebagai aberasi, ya. Nah, aberasi kromosom sendiri itu bisa terkait dengan jumlah atau struktur, ya. Maksud jumlah di sini jika kromosomnya, ya, itu terjadi perubahan, apakah satu set kromosom atau satu jenis kromosom saja, ya. Apa maksudnya? Misalnya tadi kromosom kita itu di sel tubuh, ya, jumlah kromosom di sel tubuh kita 46. Itu berubah menjadi 92, 2 kali lipatnya. Itu maksudnya perubahan kromosom dari segi jumlah. Atau misalnya sudah 46, tapi ada tambahan satu lagi, misalnya jadi 47, ya, karena bertambah kromosomnya 1, ya. Itu dari segi jumlah, ya. Bisa keseluruhan, ya. Bisa keseluruhan, atau mungkin satu kromosom saja yang berubah, yang bertambah, yang misalnya kromosom 21 atau kromosom X mungkin, atau kromosom kelamin misalnya X bertambah, Y bertambah, yaitu dari segi jumlah. Nah, ini disebut juga mutasi genomik, ya. Kalau dengar istilah mutasi genomik, apa mutasi genomik itu? Mutasi genomik itu ketika terjadi perubahan pada jumlah kromosom, ya. Itu yang disebut mutasi genomik. Bukan mutasi gen, ya, mutasi genomik, jadi secara keseluruhan. Kemudian, kromosom ini bisa mengalami perubahan juga dari segi struktur, ya. Inilah yang disebut juga mutasi kromosom, ya. Mutasi kromosom yang dimaksud di sini pada area ini. Jadi, dari segi strukturnya. Maksudnya struktur ini gimana? Misalnya yang normalnya kita ambil kromosom 1 lah. Dia panjangnya 5 cm, tiba-tiba terpotong. Ya, tiba-tiba terpotong, jadi panjangnya cuma 2 cm, yaitu dari segi strukturnya, ya, strukturnya. Kemudian ketika terjadi perubahan di dalam sekuens itu artinya urutan-urutan, ya, urutan-urutan pada gen, misalnya gen yang menyandi warna mata ACTG, ya, ACTG, kemudian berubah C-nya menjadi G, jadi AGTG, ya, itulah yang disebut sebagai mutasi gen, ya. Bisa dipahami, ya? Jadi kalau kromosom dia kromosomnya, ya. Sementara gen itu bagian di dalam kromosom itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, kita masuk sekarang di bagian kromosom dulu, ya. Ini masih secara umum, ya. Jadi masih secara umum, kita masuk bagian kromosom dulu. Nah, aberasi kromosom, yaitu kenapa bisa terjadi? Sebelumnya kita masuk dulu, kenapa bisa terjadi aberasi kromosom, ya. Di sel tubuh kita, ya, biasa itu terjadi ada yang namanya peristiwa non-disjunction, ya, non-disjunction. Maksudnya non-disjunction ini seperti apa? Artinya pada saat terjadi peristiwa mitosis, ya, peristiwa mitosis, jadi sel tubuh kita terbelah menjadi 2. Idealnya, misalnya kromosom sel tubuh kita, ya, idealnya misalnya di sini 46, kemudian membelah menjadi 2, maka yang anakannya juga itu harus 46, ya, idealnya seperti itu. Tapi ada satu peristiwa yang misalnya seperti ini, ya, non-disjunction itu pada saat metafase, ya, metafase menuju metafase menuju ke telofase, ya, metafase menuju ke telofase seperti di video singkat ini. Jadi dia sudah berjejer di tengah ini, kromosom kita untuk membelah sama jumlahnya, ya, jadi 46. Tapi karena ada yang tertarik, maka ada yang jumlahnya ini, ya,
jumlahnya kelebihan, ya, kelebihan. Nah, ini biasanya terjadi pada kromosom kelamin sih, kelamin ya. Jadi pada saat memproduksi sperma atau memproduksi ovum ya, sel telur, maka sel telur kita yang jumlahnya 23 ya, jumlahnya cuma 23 ini ya, ketika sudah berjejer ini mestinya menghasilkan anakan yang 23 juga ya, 23 juga. Tapi karena ada yang satu tertarik, ada yang 22, ada yang berapa ya? Ada yang 22, ada yang 24. Ya seperti itu. Jadi ada yang 22, ada yang 24, jadi tidak imbang. Nah, ini kebanyakan terjadi sih pada saat pembentukan sel telur ya. Kalau sperma kasusnya masih jarang ya. Cuma artikel terbaru saya belum baca lagi, cuma yang terakhir saya ketahui bahwa ini kebanyakan terjadi di sel telur ya. Itu biasanya pada proses ini sih, karena faktor ini juga ya, usia juga ya, makanya terjadi non-disjunction ini. Jadi ada yang kromosom satu kekurangan, ada kromosom yang kelebihan. Ya jelas seperti itu kalau non-disjunction. Ada yang kekurangan, kemudian satunya pas, nggak bisa seperti itu. Pasti ada yang kekurangan, pasti ada yang kelebihan. Ya seperti itu. Bisa tertarik salah satunya atau bisa tertarik dua-duanya. Ya, jadi misalnya kromosom 22, ada yang tertarik semuanya, ada yang kosongnya, jadi tidak memiliki kromosom 22. Bisa seperti itu. Ya. Nah, untuk aberrasi kromosom ini tadi sudah saya sampaikan ada dua jenis, baik dari segi jumlah, kemudian ada yang segi struktur. Nah, kita pahami dulu yang dari segi jumlah ya, dari segi jumlah. Ada yang disebut sebagai euploidi. Euploidi ini apa? Euploidi ini apabila kromosomnya ini menjadi 2 kali lipat atau mungkin menjadi setengahnya. Misalnya yang dari 46 ya, kemudian tubuh seseorang itu memiliki 23 saja. Ya, itu disebut euploidi. Atau dia punya 46 tapi menjadi 92 ya, dan seterusnya. Itu disebut euploidi. Biasanya kasus euploidi ini terjadi aborsi spontan. Jadi pada pembentukan siklus itu dia sudah meninggal ya, pada kejadian yang seperti ini, euploidi. Nah, untuk kasus yang lainnya yaitu aneuploidi. Kalau aneuploidi ya, ini banyak yang lahir, tapi biasanya lahir dengan kondisi cacat ya, kondisi cacat. Contohnya ya, contohnya misalnya sindroma Turner ya. Idealnya tadi yang sudah saya sampaikan ya. Kromosom tubuh kita 46 ya, 46. Tapi kalau pada sindroma Turner ini dia kekurangan kromosom di X-nya. Ya. Jadi kita belajar baca juga ya, apa maksudnya ini. Jadi 45 di sini artinya kromosomnya yang idealnya 46 di tubuh kita, dia berkurang 1, makanya jadi 45. Kemudian berkurangnya di mana? Kalau ada tanda X begini berarti kekurangannya di X, ya, di kromosom X. Kalau misalnya di sini Y berarti kekurangannya di kromosom Y. Ya. Lain dengan lawannya, kita ambil contoh di Klinefelter. Klinefelter kalau Turner tadi kekurangan, kalau Klinefelter kelebihan. Atau triple X kelebihan X-nya. Jadi 47 ya, 47 berarti idealnya 47 di sini XX ya, atau XY. Jadi dia kelebihan kromosom Y1 ya. Jadi 46 maksudnya di sini 46 ya, 46XX ya. Tapi karena kelebihan 1 jadi 47, bertambah 1. Jadi Y, jadi XXY ya. Sama di sini ya. Misalnya di sini 4 normalnya 46, XX ini berarti dia berjenis kelamin wanita ya. Tapi karena kelebihan 1 ya di kromosom X jadi bentuknya seperti ini, XXX ya, seperti itu. Itu untuk kromosom kelamin. Sementara untuk berhubungan dengan kromosom somatis ya, kromosom somatis atau autosom atau kromosom tubuh itu dilambangkan seperti ini ya. Misalnya ini 47 itu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa 46 yang normal bertambah 1 jadi 47 ya, bertambah 1 di mana? Di kromosom 21. Ya, ini tanda tambah artinya bertambah 1 kromosom di 21, kromosom 21. Contoh lain lagi misalnya sindroma Patau ya. Dia bertambah 1 kromosom di kromosom 13. Jadi kodenya seperti ini ya. Jadi membaca kodenya itu seperti ini. Misalnya 47 di sini kemudian plus 13 artinya apa? Jadi dia bertambah 1 ya di kromosom 13 ya. Ini aneuploidi ini dari segi jumlah ya. Nah, sementara kalau dari segi struktur ya, dari segi struktur ini kromosom mengalami masalah misalnya patahan ya, misalnya delesi ya.
Contohnya di sindrom Cri du Chat ya, Cri du Chat atau tangisan kucing ya. Nanti akan kita bahas sedikit ya, seperti apa modelnya. Nah, ini kromosomnya, ini normal aja. Ya. Jadi 46 ini normal, berarti dia normal. Ya. Kemudian XX berarti dia berjenis kelamin perempuan. Ya. Kemudian ada kode seperti ini, 5P min. Apa maksudnya 5P min? Artinya terjadi masalah di kromosom nomor 5 ya pada lengan P, ya, pada lengan P, minus artinya terjadi pemotongan atau delete atau delesi atau defisiensi. Ya. Kalau di sini ada tanda tambah berarti duplikasi ya atau insersi atau duplikasi. Insert itu artinya memasukkan atau insert ya, masukkan insersi. Itu kalau lambangnya plus, tapi kalau lambangnya minus berarti ada kekurangan, berarti ada pemotongan. Di mana di kromosom 5 pada lengan P ya. Kalau lengan P itu maksudnya lengan pendek ya, sementara kalau lengan panjang Q ya. Seperti ini dari segi struktur. Baik, ini contoh-contohnya ya, aneuploidi tadi yang berkaitan dengan, kalau euploidi tadi kita singkirkan karena kebanyakan kasusnya hampir semuanya itu dia aborsi spontan pada saat masih di dalam janin atau dalam bentuk zigot, sementara aneuploidi itu yang beberapa masih bisa survive ya. Nah ini contohnya aneuploidi pada kromosom kelamin yang sudah saya sampaikan tadi bahwa contoh misalnya sindroma Turner ya. Jadi ada kelainan di kromosom X-nya, ya. Jadi secara lengkap seperti ini ya. Ini pakai teknik karyotyping namanya. Kalau kalian misalnya ada yang tertarik belajar biologi molekuler di laboratoriumnya, ada teknik karyotyping ya. Jadi cara melihat kromosom ini. Nah ini kita lihat kromosomnya yang seharusnya 46 jadi 45. Hanya X saja ya. Di sini X. Yang lainnya sudah berpasangan, dia menjomblo saja di sini ya, sendirian aja. Ya. Nah ini sindroma Turner, lambangnya seperti ini. Apa modelnya seperti ini? Jadi ada sayapnya kalau masih muda ya. Apalagi pada saat masih bayi itu kentara sekali sayapnya ya, sayapnya. Kemudian pertumbuhan kelamin sekundernya itu tidak tumbuh dengan baik ya. Ini Turner. Kemudian lawannya lagi ada yang disebut triple X atau Klinefelter. Kalau triple X ya, jadi dia terdapat penambahan. Awalnya normal ya, hanya XX saja, tapi bertambah 1 ya, menjadi seperti ini ya, jadi 3 ya, makanya namanya triple X di kromosom 3 yang bertambah ya. Ini penampakannya seperti ini. Jadi kebanyakan yang sindrom triple X ini kalau sudah dewasa dia tingginya lebih dari wanita normal ya, dan biasanya memiliki banyak masalah pada organ-organ tubuhnya serta kelainan mental ya. Kemudian yang Klinefelter ya, kalau Klinefelter ini cowok ya, tapi mendapatkan pertumbuhan sekunder untuk kelamin wanita ya, pertumbuhan sekunder wanita ya. Jadi normalnya sebetulnya 46XY, cuma karena bertambah 1X ya, jadi 4. Oke. Jadi jumlah kromosomnya seperti ini ya. Jadi 47XXY. Jadi sebetulnya cowok ini ya, hanya saja pertumbuhan kelamin sekunder wanitanya juga tumbuh, misalnya terjadi pertumbuhan payudara, lalu suaranya memang agak seperti cewek, kemudian agak kemayu orangnya. Ya. Tapi jangan juga lihat yang model-modelnya agak kemayu kalian langsung siap sindrom Klinefelter, nggak seperti itu ya, nanti tersinggung orang. Itu harus juga melalui pemeriksaan kromosom ya, pemeriksaan kromosom. Ada, sudah di Jakarta sih sudah ada. Kemudian untuk aneuploidi kromosom somatis, tadi itu kelaminnya. Nah ini untuk sel-sel tubuh, itu contohnya misalnya sindroma Down, ya, sindroma Down. Ini terdapat lipatan-lipatan pada epikanthus di matanya sehingga mirip-mirip seperti orang-orang Oriental ya, orang Oriental. Dulu namanya memang ke situ ya, ke arah Oriental, cuma lebih agak rasis, jadi makanya dirubah menjadi sindroma Down berdasarkan penemunya ini. Saya nggak tahu nama panjangnya siapa, yang jelas nama belakangnya itu Down, makanya dikatakan sindroma Down karena dia yang pertama kali menemukannya. Jadi terdapat penambahan di kromosom 21-nya ya. Ada lagi sindroma Patau ya. Ini penambahan di kromosom 13 ya, kromosom 13.
Nah, ini ciri khasnya seperti ini ya, ada klik lelet atau apa biasa awamnya bibir sumbing ya dari bayi. Kemudian kalau tumbuh ya, kalau bisa sampai dewasa, biasanya jarang sih yang hidup sampai dewasa. Kalau ada yang tumbuh sampai dewasa biasanya dia memiliki kelainan mental ya. Kemudian apa namanya, fungsi-fungsi organnya tidak berjalan dengan baik ya. Jadi ada disfungsi pada beberapa organnya ya, kalau sindrom Patau. Sementara ada yang lainnya lagi, somatis di kromosom 18, ya tadi ini 21, yang satunya 13, ini kromosom 18. Nah ini apa namanya, menjadi apa namanya, bermanifestasi menjadi sindrom Edward ya. Ini anak bayi ya. Jadi sindrom Edward ini berdasarkan pemaparan literatur itu hampir semuanya tidak ada yang mencapai umur dewasa ya. Jadi pada sampai balita saja itu sudah bersyukur ya masih bisa hidup, karena memang sejak lahir itu sudah banyak masalah terutama pada organ-organ pencernaannya ya, misalnya tidak memiliki lubang anus ya, jadi paru-parunya juga apa namanya tidak berkembang dengan baik, serta jantungnya, serta sehingga tidak ada yang sampai ini ya sampai dewasa ya. Seperti itu. Ini aneuploidi terkait kromosom somatis. Nah, ini sedikit ya informasi sedikit informasi lepas saja bahwa kebanyakan kasus-kasus seperti ini non disjunction sehingga bermanifestasi menjadi aneuploidi ya. Ini sudah saya sampaikan tadi banyak terjadi pada kasus-kasus pembentukan sel telur ya. Jadi berkaitan dengan wanita. Dan kebanyakan kejadian-kejadian seperti ini ya, terjadi pada wanita yang lahir ya atau yang melahirkan atau apa namanya menikah pada umur usia 30-an ke atas atau mungkin 27, 30 apalagi sampai umur 40 ya. Makanya buat yang cewek-ceweknya kalau sudah selesai ini ya, selesai apa namanya pendidikan, sudah umur 23, 25 ya, kalau ada sudah laki-laki yang baik-baik sudah melamar ke rumah ya silahkan diterima saja, nggak usah lagi milih-milih ya, apalagi sudah umur 28, 30 karena sangat rentan penyakit-penyakit genetik ya, menghinggapi wanita juga ya. Jadi bukan cuma ini saja, jadi bukan cuma masalah seperti ini saja. Saya juga pernah penelitian pada saat masih kuliah S1 dulu tentang kanker payudara ya. Jadi kanker payudara itu kami periksa TNF alfanya, jadi gen yang berfungsi ya, jadi gen yang berfungsi menekan kanker payudara, jadi kualitasnya itu sangat menurun ketika sudah umur 30-an ya. Ini kaitannya nanti dengan ASI yang tidak keluar dan apa namanya mungkin karena menikah terlalu lama ya, umur 30-an baru menikah, jadi sangat banyak masalah ketika wanita sudah umur 28 sampai ke atas itu baru mau menikah ya. Belum lagi masalah menopause yang cepat ya, apalagi anak-anak sekarang itu kalau dulu itu 50 baru kisaran 50 baru menopause, sekarang itu bahkan umur 35 sampai kisaran 40 sudah banyak yang menopause ya, jadi sudah tidak bisa menghasilkan keturunan lagi ya. Jadi itu tadi kalau sudah studi atau umur ya masih antara 24 25 sudah ada yang lamar ya silahkan saja ya. Berpikir jangan terlalu panjang berpikir kalau memang sudah apa namanya sudah sesuai dan sudah siap ya tentunya. Tapi jangan sampai pulang dari apa namanya selesai kuliah ini langsung ngebet semua, apalagi sudah banyak masalah-masalah di perkuliahan ya, nggak seperti itu. Jadi ini pembahasan lepas saja ya, sekadar informasi saja. Oke, ini tadi terkait dengan apa namanya jumlah ya, kelainan kromosom terkait jumlah. Kita masuk sekarang terkait dengan struktur ya, tadi jumlah, sekarang struktur. Nah, ada istilah delesi, defisiensi artinya terjadi pemotongan ya, terjadi penghilangan ya, yang awalnya normal seperti ini kemudian menghilang, lalu bagian yang apa namanya yang terpotong tadi lepas, kemudian bagian yang masih ada ini menyatu ya, itu delesi. Kemudian ada bagian yang disebut sebagai duplikasi. Kalau duplikasi ini bagian yang sudah hilang ini menyatu ke tempat lain ya, menyatu ke tempat lain sehingga kromosom yang misalnya awalnya 5 cm ini berubah menjadi 7 cm ya. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Misalnya terjadi pemotongan di sini ya, pemotongan. Ini anggaplah kromosom ya, kromosom ini lengan pendek T, ini lengan Q yang panjang ya. Ini
terjadi pemotongan ya di kedua kromosom ya. Nah, bagian yang terpotong ini dia menyambung ke atas. Ini terjadi namanya duplikasi. Sementara bagian yang bawah yang kehilangan dia saling menyambung lagi, ini disebut defisiensi ya. Mudahnya seperti itu. Nah, ini contohnya delesi ya. Ini bukan duplikasi. Ini contoh perubahan struktur kromosom berkaitan dengan delesi. Ini yang sudah saya sampaikan tadi, sindrom Cray-Duket. Jadi terdapat pemotongan di kromosom 5 tadi ya, karyotypingnya. Jadi ini jenis kelaminnya perempuan, tapi gambarnya ini bukan ada ya, bukan XX ya, ini XY. Jadi kalau misalnya cowok di sini ya diganti aja di XY di sini. Misalnya ini ya, 46, normal aja sebetulnya kromosomnya. Dan normal juga ya kromosom kelaminnya. Cuma masalah di kromosom somatis nomor 5 ya. Dia terdapat pemotongan, terpotong ya. Pada lengan P itu yang ini di atas ya. Sementara yang panjang ini lengan Q, disebut lengan Q. Kalau di atas ini P, ini lengan Q. Nah, ini terpotong ya, makanya kodenya seperti ini. Nah, ini manifestasinya ya. Terpotongnya hanya sedikit, tapi manifestasinya cukup luar biasa ya. Sehingga bermanifestasi menjadi sindrom Cray-Duket. Jadi diberi nama karena tangisannya seperti kucingnya dari bahasa Prancis ya. Nah, ini juga memiliki IQ yang rendah biasanya ya, meninggal pada saat bayi. Ada juga sih yang masih bisa survive, cuma ya itu. Yang survive ini memiliki keterbelakangan mental juga, sering ketawa-ketawa sendiri ya, seperti itu. Kemudian ini tadi delesi ya, contoh delesi. Kemudian yang duplikasi ada juga ya. Jadi ada beberapa orang yang ditemukan memiliki struktur kromosomnya itu mengalami duplikasi ya. Jadi mungkin kalau kelihatan secara kasat mata agak susah dibedakan ya, tapi ketika diperiksa dia mengalami delesi di kromosom 16-nya. 16-nya pada lokus 11.2 ya, 11.2. Artinya pada lengan 16P-nya, kita cari misalnya nomor 16 itu lengan P-nya dia terjadi duplikasi, ya, terjadi penambahan. Ya. Saya pada ini dia tambah lagi. Ya. Nah, ini manifestasinya seperti ini. Ya. Jadi ada masalah pada pertumbuhannya, ya. Kemudian masalah sikap, ya, mungkin agak-agak seperti orang-orang autis, ya. Kemudian sering juga menderita kejang ya. Jadi kadang ada juga yang wajahnya misalnya normal saja, tampaknya normal. Jangan juga dilihat ya. Ada yang mirip-mirip seperti ini dikatakan kena sindrom, belum tentu ya. Jadi ini hanya beberapa orang yang terduga pada saat diperiksa kromosomnya ada masalah, ada delesi ya, seperti itu. Selanjutnya perubahan struktur kromosom ada inversi ya. Jadi inversi itu berkebalikan ya. Dari awalnya begini dia kebalik ya. Misalnya pada bagian yang dikasih warna merah ini ke bawah, yang hijau di bawah ini ke atas ya. Itu yang disebut inversi, itu mudahnya. Kalau di ujian juga ya cuma begini-begini aja yang biasa saya keluarkan ya. Ilustrasi-ilustrasinya seperti ini. Kalian tinggal tebak saja ini delesi, duplikasi atau inversi ya. Nah, untuk inversi sendiri ada dua ya. Kalau sentromernya, ini sentromer ya di tengah ini ya. Ini sentromernya terletak pada bagian bagian sebelah luar yang mengalami inversi, yaitu disebut parasentris. Ya, ini parasentris ya. Jadi di luar dari sentromernya. Mau itu di lengan Q atau di lengan P ya. Sama saja, itu tetap disebut parasentris. Tapi kalau perisentris itu di bagian pas di bagian sentromernya. Ya, di area sentromernya di lengan P dan lengan Q ya, jadi berkebalikan ya. Nah, untuk manifestasinya sendiri sampai saat ini saya belum dapatkan jurnalnya ya, belum dapatkan artikelnya. Silakan kalian kalau dapat ya silakan saja. Baru sebatas teori yang saya dapat ya. Jadi ada perubahan struktur kromosom yang modelnya seperti ini ya, itu yang disebut inversi. Kemudian ada lagi yang terakhir ya. Bagian perubahan kromosom berupa kromosom cincin ya. Kromosom cincin. Jadi kromosom cincin ini dia terputus pada bagian telomernya ya. Telomer itu bagian ujung dari kromosom ya. Ini juga yang menentukan nanti kita cepat cepat mengalami penuaan atau enggak. Semakin pendek
telomer ya, semakin pendek telomer itu kita akan semakin tua ya. Jadi telomer kita kalau masih muda itu masih panjang aja, tapi kalau pola hidup kita yang tidak bagus ya, cara hidup kita yang tidak bagus, telomer itu semakin pendek ya, sering makan junk food, kemudian tidak pernah olahraga ya, sering bermalas-malasan, itu telomer bisa pendek, dan sering stres juga, telomer pendek. Nah ini bisa cepat penuaan dini ya, umur muda tapi muka veteran ya, itu karena terjadi pemendekan di telomernya ya. Nah ini ketika terputus telomernya, ini bisa membentuk sebuah cincin ya, kromosomnya membentuk sebuah cincin. Ya, jadi secara kasus ya itu yang sudah sering didapatkan bahwa terjadi kromosom cincin pada kromosom seseorang. Ya, misalnya ini contohnya di kromosom 15 ya, ini terjadi kromosom cincin. Ya, di sini juga ya pada kromosom nomor 4 juga terjadi ini ya kromosom cincin. Jadi kromosom cincin ini tidak hanya pada tidak pada nomor-nomor tertentu, tapi hampir semua kromosom, baik itu nomor 1, nomor 2, bahkan mungkin di X dan Y itu bisa berpotensi mengalami ini ya kromosom cincin. Jadi dia terjadi pemotongan di daerah telomernya, kemudian bagian telomer ini yang sudah terpotong ini akan terfagositosis dalam plasma, akan hilang di dalam plasma. Maka bagian yang tersisa ini akan melingkar. Nah, untuk manifestasi klinisnya model-modelnya seperti ini ya. Jadi ini orang-orang yang ketika diperiksa kromosomnya itu mengalami kromosom cincin. Ya, ada yang di bagian nomor 3, ada yang 4 ya, ada yang 22 dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ini penampakannya. Jadi kelainan-kelainan genetik, baik itu kromosom, ya, kalau kita bahas ini kan masih kromosom ya. Jadi kelainan-kelainan kromosom itu biasa juga bermanifestasi ke penampilan fisik atau fenotip. Ya. Jadi kalau ada masalah itu biasanya masalah pada genetiknya itu juga akan bermanifestasi di secara fenotip. Tapi ya catatannya enggak semua seperti itu. Nanti kita akan bahas di akhir-akhir ya, bahwa masalah-masalah genetik ini ya, yang kita anggap masalah sebetulnya belum tentu masalah benar ya, masalah beneran ya. Jadi ada yang memang sih secara fenotip, ada yang bentuk wajahnya demikian, kemudian mengalami keterbelakangan mental, tapi ada juga kelainan-kelainan genetik yang justru bikin ini ya spesial ya. Ya kasih contoh misalnya lesung pipi itu sebetulnya kelainan genetik ya, tapi yang bikin seseorang menjadi kelihatan manis ya, begitu. Dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas di akhir-akhir ya. Ini perubahan struktur kromosom. Sampai sini ada pertanyaan dulu terkait perubahan struktur kromosom sebelum kita lanjut di bagian mutasi gen, bagian terakhir. Oke, kalau nggak ada kita langsung lanjut aja ya. Saya mau izin minum dulu ya. Oke, kita masuk di mutasi gen sekarang ya. Nah, mutasi gen ini ya kebanyakan modelnya adalah mutasi poin. Ya. Mutasi poin itu apa sih artinya? Jadi terjadi perubahan pada satu nukleotida atau pada satu basa, yang lebih mudahnya gitu ya, pada satu basa, mau adenin kah, mau guanin, mau timin, mau sitosin ya, itu terjadi mutasi poin, artinya satu titik saja ya. Nah, mutasi poin ini ada dua jenis ya, ada transisi dan transversi. Kalau transisi ini purin digantikan dengan purin ya, diingat aja, purin digantikan dengan purin, atau pirimidin digantikan dengan pirimidin ya. Purin tadi ada adenin dan guanin ya, kalau pirimidin tadi ada timin dan sitosin ya. Nah, misalnya ya purin A atau G ya, misalnya A ini dirubah menjadi G, itu disebut transisi ya, atau G dirubah menjadi A, yaitu disebut mutasi transisi, mutasi poin transisi. Kalau transversi ya, A menjadi T atau A menjadi C ya, menjadi pirimidin, intinya purin menjadi pirimidin, itu transversi.
kebanyakan mutasi poin itu terjadi di transisi, modelnya transisi ya. Kalau ini jarang terjadi kalau transversi. Yang kebanyakan di transisi jadi purin menjadi purin juga. Ya, pirimidin menjadi pirimidin. Misalnya purin A menjadi G atau G berubah menjadi A ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini ya. Lainnya normal, awalnya normal, cuma karena terjadi mutasi poin, maka G berubah menjadi A. Ini disebut transisi ya, transisi G menjadi A karena dari purin menjadi purin. Kalau G berubah menjadi T, ya itu berarti transversi. Ya. Kebanyakan mutasi yang terjadi di tubuh kita itu berupa mutasi poin. Ada juga yang disebut sebagai insersi dan delesi. Ya. Terjadi mutasi karena insert ya, dari kata insert masuk, ada G, ada basa yang masuk ya, atau nukleotida yang masuk, kemudian bisa terjadi delesi. Artinya delesi, ada basa di DNA kita yang hilang ya, ada basa di DNA kita yang hilang atau lenyap ya. Nah, ini contoh ilustrasinya ya, misalnya contohnya ini. Awalnya normalnya seperti ini, cuma dia terjadi delesi di GATC sehingga tersisa AA, C, G, CTA ya. Seperti ini ilustrasinya. Bukan cuma 4 ya, ini cuma ilustrasi saja. Ini bisa satu hilang ya, misalnya di C hilang. Jadi urutannya dari A sampai T saja, C-nya nggak ada ketika sudah terjadi insersi ya. Atau 2 atau 3, 4 dan lain sebagainya ya, dan seterusnya. Ya, intinya delesi itu terjadi pengurangan ya. Kalau insert awalnya normal begini, dia menambah sama seperti tadi duplikasi ya, sama seperti proses duplikasi kromosom. Kalau duplikasi kromosom tadi berkaitan kromosom, sekarang genetik yang lebih tingkatannya lebih kecil ya. Jadi awalnya normal seperti ini, dia terinsert, termasuk ya, dimasukkan 4 basa. Atau mungkin satu saja bisa, 1, 3 dan lain sebagainya dan seterusnya. Intinya insert itu dia termasuki ya, tersisipi ya. Nah, kita sekarang masuk di jenis-jenis mutasi ya. Tadi ini model mutasi ya, model mutasi. Kemudian kita pelajari sekarang bentuk-bentuk mutasi ya. Yang pertama adalah mutasi silent ya, dari namanya saja ya, diam. Artinya ketika gen kita mengalami mutasi namun tidak menyebabkan perubahan pada asam amino, pada produk ya. Jadi misalnya DNA kita mengalami mutasi, kemudian ketika itu juga ditranskripsikan hasil dari transkripsi yang ditranslasi menjadi asam amino dan protein itu sama saja ya. Ini saya kasih contoh ya. Nah, yang normalnya kalau kalian lihat di layar seperti ini ya. Ini terjadi perubahan di sini ya, di T berubah menjadi C ya. Jadi ini masih ini mutasi poin ya, mutasi poin. Jadi T berubah menjadi C ya, T berubah menjadi C. Ketika sudah ditranskripsi dan ditranslasikan hasilnya ya, ini sama saja karena memang tidak ada perubahannya dari serin, glisin, kemudian fenilalanin dan treonin tidak mengalami perubahan karena memang tidak berubah sekuensnya. Nah, yang jadi masalah di sini tadi ya, setelah basa yang mengkode serin dan glisin, setelah basa yang mengkode serin dan glisin ini terjadi perubahan dari TTT menjadi TTC ya, TTC. Nah, ketika sudah ditranskripsikan ya, dia berubah menjadi AAA, sementara di sini AAG. Nah, asam amino yang dibentuk dari urutan AAA ini sama aja dengan AAG, dia menghasilkan lisin ya. Jadi dia bermutasi tapi produknya tetap sama, jadi nggak ada masalah ya. Mutasi yang nggak menyebabkan masalah ya, seperti itu bahasa mudahnya ya. Jadi dari sini serin, glisin, lisin, fenilalanin dan treonin berubah menjadi sama saja, tetap ya. Itu disebut mutasi silent, makanya disebut mutasi diam. Selanjutnya ada yang disebut mutasi missense. Ya. Missense ini dia sudah mengalami perubahan. Ya. Tadi ini dia nggak mengalami perubahan apa-apa. Kalau yang ini asam aminonya sudah mengalami perubahan. Ya. Ingat, kalau yang ini tadi silent dia nggak mengalami perubahan asam aminonya. Kalau ini asam aminonya sudah mengalami perubahan. Ya. Karena sekuensinya sudah berubah. Di sini T dia berubah menjadi C, mengalami mutasi menjadi C. Ya. Dari serin, glisin,
menjadi lisin. Nah, di sini berubah dari serin glisin menjadi glutamin, ya, glutamin. Berubah asam aminonya. Ya, otomatis proteinnya juga berubah. Tapi ya perlu dicatat, apabila asam aminonya misalnya cuma satu aja, satu asam amino yang berubah, produk proteinnya tetap fungsinya sama. Misalnya protein yang dihasilkan dalam keadaan normal ini, dia memberikan warna mata coklat, ya, coklat. Ketika menghasilkan protein pada saat mutasi, berubah memang salah satu asam aminonya, tapi produk proteinnya fungsinya masih tetap sama. Dia tetap merubah warna mata menjadi coklat, tidak merubah menjadi hitam. Ya. Itu disebut sebagai mutasi netral. Ya, mutasi netral. Mutasi missense yang sifatnya netral, artinya berubah memang salah satu asam amino atau beberapa asam amino, tapi produk proteinnya fungsinya masih tetap sama, masih tetap stabil. Ya. Itu disebut mutasi missense yang netral. Kemudian setelah mutasi missense ada yang disebut mutasi nonsense, ya. Tidak bermanfaat, tidak berguna, ya. Artinya omong kosong. Apa maksudnya, ya? Ketika sequence dari DNA kita, ya, mengalami perubahan tapi berupa stop codon. Mengerti? Stop codon artinya dia stop, sudah terputus di situ. Jadi masih mau membentuk asam amino tapi sudah terputus karena ada stop codon. Stop codon ini misalnya kalau sudah jadi mRNA itu ada kodenya UAA. UAA itu selain UAA ada UAG, UGA. Gampang dihafal kok. UAA, UAG, UGA. Itu stop codon semua. Ya. Nah ini misalnya ya dari TTT berubah jadi ATT, ya. TTT berubah jadi ATT. Nah pada saat ditranskripsikan berubah, ya. AAA berubah menjadi UAA. UAA tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dia stop codon. Awalnya yang dari serin, glisin, phenylalanin sampai threonine, mestinya sampai threonine dia baru stop supaya menghasilkan protein yang fungsional. Tapi ini baru sampai glisin dia sudah stop. Jadi menghasilkan peptida hanya serin dan glisin saja, ya, tidak sempurna, ya, karena ada stop codon di sini. Ini disebut sebagai mutasi nonsense. Selanjutnya ada yang disebut mutasi friendship. Ya. Apa yang dimaksud mutasi friendship? Ya. Mutasi friendship ini apabila sekuensi ini tersisipi atau terhilang, ya, terhilang satu, dia tersisipi satu atau hilang satu, ya, atau bisa hilang dua. Tapi ini saya kasih contoh satu aja, ya, satu yang hilang. Ini delesi, ya. Kalau begini, kalau insersi tertambah, jadi delesi. Jadi awalnya seperti ini, ya, normalnya seperti ini. Nah, tapi karena kehilangan satu T, ya, T di sini kan ada 5, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kehilangan satu, jadi T yang ada di sini hanya 4. Nah, T yang di belakang ini dia ngikut ke depan, ya. Jadi misalnya di sini AGA, GTT, kemudian TTT, kemudian pada saat berubah dari AGA, GTT, ya, jadi TTA, karena yang di belakang ini maju ke depan, ya, maju ke depan, ya. Urutan yang di belakang itu maju depan karena terjadi delesi, ya, delesi hilang satu. Jadi yang hilang satu ini yang di belakang, ya, yang di belakang yang bagian T yang sudah hilang ini dia ngikut ke depan, ya, jadi ngikut ke depan. Efeknya, ya, ketika sudah ngikut ke depan maka urutan yang di belakang-belakangnya juga pasti akan berubah, ya. Nah, awalnya normalnya harusnya serin, glisin, lisin, phenylalanin, dan threonine. Nah, karena yang bagian belakang ini berubah, ngikut ke depan, akhirnya membentuk kodon-kodon sendiri, ya, membentuk kodon-kodon sendiri. Akhirnya yang di belakang-belakang ini juga berubah, ya. Akhirnya yang lisin, phenylalanin, dan threonine berubah menjadi asparagin, leucin, kemudian arginin, ya, leucin, kemudian arginin, ya. Jadi berubah itu mutasi friendship, ya. Jadi ada yang bagian bingkai yang terhilang, ya, seperti itu, atau tersisipi, ya. Jadi ini, ya. Jadi secara garis besar bentuknya ada 4, ya. Kemudian ini penggolongan mutasi berdasarkan sudut pandang lain, ya. Artinya berdasarkan teori-teori yang ada. Ada yang disebut mutasi germline, ya. Germline itu apabila mutasi itu terjadi pada sel kelaminnya, baik itu sperma maupun ovum, ya. Sementara kalau somatik itu pada tubuh, ya. Ya, somatik itu ya misalnya kulit kita, jantung, selain berhubungan dengan proses pembentukan sperma maupun
sel telur ya. Jadi itu yang disebut somatik. Kemudian ada yang disebut mutasi forward dan reverse ya. Apa yang disebut mutasi forward? Mutasi forward itu dari yang bentuk alaminya, bentuk originnya, bentuk yang masih masih polosnya, dia berubah menjadi bentuk lain ya, berubah bentuk lain. Itu disebut forward. Maksudnya dari wild type ini sebetulnya artinya dari yang biasa saja ya, misalnya saya forward, kemudian aslinya berubah ya menjadi menjadi Kaukasoid yang awalnya dari Mongoloid, ras Mongoloid ya, berubah menjadi, atau Melaik ya, berubah menjadi ras orang barat Kaukasoid, itu disebut forward. Sementara kalau reverse ya, reverse itu dari yang sudah berubah, misalnya saya tadi berubah menjadi ras Kaukasoid ya, berubah kembali menjadi ras Mongoloid ya, itu reverse ya, itu reverse, mutasi reverse. Atau saya kasih contoh misalnya ini ya, bakteri yang awalnya dia tidak resisten antibiotik berubah jadi resisten, itu disebut forward. Nah, reverse ini ketika dia sudah dari resisten kemudian jadi sensitif dengan antibiotik, itu di reverse, berarti kembali ya. Misalnya ada anak yang dari tadinya alim kemudian jadi ahli maksiat misalnya, kemudian dari ahli maksiat kemudian kembali lagi jadi alim, itu reverse. Kalau yang dari kembali jadi ahli maksiat jadi, itu disebut forward ya, itu mudahnya ya, seperti itu. Kemudian ada yang disebut mutasi deleterious dan beneficial. Apa yang disebut mutasi deleterious? Artinya mutasi ya yang menyebabkan perubahan juga sama seperti forward. Tapi ini dia menurunkan kemampuan seseorang itu dari bertahan hidup yang awalnya dia misalnya kena cuaca yang dingin misalnya di bawah 0, misalnya suhu 0 derajat lah, masih bisa tahan dia. Tapi karena mengalami mutasi deleterious pada gennya jadi menghasilkan protein yang menyebabkan tubuhnya tidak bisa bertahan ya, itu disebut deleterious. Artinya tidak memberi keuntungan bagi dirinya, bahkan bisa merusak dirinya ya. Pada saat kondisi yang ekstrim itu bisa menyebabkan lethal, artinya dia mengalami mutasi tapi justru mengalami kemunduran dari fungsi-fungsi organnya sehingga mengalami kematian ya. Itu deleterious. Kemudian ada beneficial. Beneficial itu mutasi yang justru karena mutasi itu meningkatkan kemampuan bertahan hidup ya. Misalnya bakteri yang awalnya tadi dia tidak resisten antibiotik berubah jadi resisten, itu disebut beneficial. Atau mungkin kalian pernah nonton film X-Men ya, dari yang tidak memiliki kekuatan, kemudian misalnya seperti Wolverine bisa mengeluarkan pisau dari jari-jarinya, itu disebut beneficial. Nanti kita akan bahas itu di akhir-akhir. Ada nggak yang seperti itu? Betulan nggak ada yang model-model seperti X-Men? Nanti kita akan bahas. Ya, jadi kita masuk sekarang ini dari segi mutasi ya, penggolongannya ya. Tadi dari modelnya, kemudian bentuk-bentuk mutasinya, lalu berdasarkan sudut pandang yang lainnya. Ya. Nah, kita sekarang masuk ke penyebab mutasi. Ya, jadi tinggal sedikit lagi. Kenapa kita bisa mengalami mutasi ya? Jadi yang pertama itu bisa karena cara spontan ya. Jadi karena proses-proses di dalam tubuh, metabolisme dalam tubuh itu terjadi secara spontan ya. Sehingga menyebabkan tiba-tiba saja ya ketika diperiksa di dalam lab sel tubuhnya mengalami mutasi. Biasanya pada saat misalnya replikasi DNA ya. Pada saat DNA mau melepas untuk menjadi dua, itu biasanya terjadi mutasi-mutasi sedikit pada area-area untai DNA kita ya, pada untai DNA kita. Itu kesalahan pada saat replikasi. Kemudian biasanya mutasi spontan itu terjadi perubahan ya, atau kerusakan basa DNA. Misalnya peristiwa tautomerasi ya. Tautomerasi itu perubahan adenin yang berubah gugusnya yang menjadi basa yang lain ya. Dari adenin bisa berubah menjadi guanin ya, karena terjadi tautomerasi ya. Namanya struktur kimia itu kan sangat labil ya, bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, atau bahkan mengalami
terminasi, jadi hilang ya, jadi hilang bagiannya. Ya. Kemudian mengalami deaminasi. Deaminasi ini artinya kehilangan gugus amin, ya, aminah. Ya. Jadi seperti kita lihat tadi di awal-awal ada beberapa basa, misalnya adenin itu dibedakan terhadap guanin karena memiliki gugus amin. Ya, gugus aminnya bisa hilang, dia berubah menjadi guanin. Ya. Atau mengalami oksidasi. Ya. Dia mengikat oksigen lainnya sehingga membentuk basa yang awal, misalnya contohnya guanin ya, misalnya mengalami oksidasi menjadi 8 hidroksiguanin, itu nanti berubah bentuk barunya itu dianggap sebagai adenin. Dia nggak berubah menjadi adenin sih, cuma bentuk barunya itu dianggap sebagai adenin. Jadi awalnya dia berpasangan dengan C, ya, guanin pasti berpasangan dengan sitosin, ya. Nah ini karena dibaca sebagai adenin, maka dia berpasangan dengan timin, ya. Itu karena proses oksidasi tersebut. Lalu mutasi frameshift spontan, mutasi frameshift yang sudah saya sampaikan tadi, ya, tiba-tiba hilang aja, atau tiba-tiba lepas, atau tiba-tiba tersisipi, ya. Jadi asam amino yang di belakang-belakangnya juga akan berubah. Ya, itu karena terjadi mutasi spontan berupa frameshift. Nah, selain mutasi spontan, bisa karena apa? Apa saja? Selain itu, bisa karena mutasi terinduksi. Apa yang dimaksud mutasi terinduksi? Jadi dia diinduksi dari bahan-bahan kimia, ya. Jadi dia terinduksi dari material-material lain. Bisa itu bahan kimia, bisa itu karena virus, ya, atau mikroorganisme, ya, atau bahan-bahan lainnya, ya, yang berasal dari luar. Nah, bahan-bahan lainnya yang dari luar, entah itu apakah mikroorganisme, entah itu apakah bahan kimia, entah itu apakah obat-obatan atau unsur radioaktif serta cahaya radiasi, itu disebut mutagen, ya. Mutagen artinya material-material yang bisa memicu mutasi pada sel-sel tubuh. Nah, itu baik berupa senyawa kimia, ya. Senyawa kimia itu contohnya misalnya bromourasil, ya. Bromourasil ini banyak digunakan di lab, ya. Nah, ini bromourasil dia mirip dengan timin, ya. Jadi timin kalau di arena itu kan diubah menjadi diubah jadi urasil. Nah, ada material ada bahan kimia dari luar, ya, bromourasil biasanya ini untuk digunakan pada pertanian, ya, untuk pembudidayaan tanaman. Nah, ini biasa masuk, ya, ke tubuh kita, terpapar, ya, namanya penggunaan yang sering pasti akan terpapar. Awalnya normal-normal saja genetik kita, cuma karena bromourasil masuk, ya, sehingga dibaca sebagai pasangan basa, ya. Kemudian mengalami perubahan-perubahan DNA kita, ya, dianggap sebagai bagian dari basa, padahal bukan basa kita, bukan basa dari sel tubuh kita yang normal, ya. Contoh lainnya, misalnya asam nitrat, ya, kebanyakan di penyedap makanan, ya. Ini bisa menyebabkan deaminasi basa nitrogen, misalnya dari C ke U, ya, dari sitosin ke urasil, atau bisa terjadi metilasi. Metilasi itu artinya penambahan CH3, ya. CH3 kemudian menjadi timin, ya. Awalnya dari C, ya, sitosin berubah menjadi timin dan lain sebagainya, ya. Ini terkait dengan senyawa kimia. Kemudian kalau radiasi ini bisa menghancurkan, ya. Jadi dia bisa bersifat seperti pedang samurai yang memotong batang pohon, ya. Jadi batang pohon itu anggaplah DNA kita, tiba-tiba terjadi radiasi, ya, radiasi UV atau infrared, kemudian melewati kulit kita, ya. Itu bisa terjadi kerusakan, ya. Rusak DNA kita, bisa terpotong, ya. Makanya harap berhati-hati sekali jika berada di ruang-ruang radioaktif, ya, atau mungkin di lab, ya, di mana pada saat sterilisasi, sudah belajar mikrobiologi kan, sterilisasi itu sering juga menggunakan sinar UV, yaitu harus hati-hati sekali. Apalagi juga ini, ya, sinar matahari, ya, kalau kena kulit itu bisa menyebabkan kerusakan DNA, sehingga ya terjadi kanker kulit, ya, terjadi perubahan gen di di sel-sel kulit kita, sehingga bisa memicu terjadinya kanker kulit, ya, seperti itu. Nah, ini penyebab mutasi, ya. Selanjutnya, respon tubuh kita terhadap mutasi itu apa saja, ya? Kalau misalnya terjadi kerusakan genetik di tubuh kita, apa yang dilakukan tubuh kita, ya? Apa sih yang perlu dilakukan sehingga
bisa menjaga supaya kerusakan itu tidak berlanjut, ya, sehingga DNA kita kembali dalam kondisi normal, ya, dan diekspresikan juga secara normal sehingga tidak muncul berbagai penyakit, misalnya kanker. Ya. Apa saja? Yang pertama, penghentian siklus sel. Ya. Jadi ketika terjadi kerusakan DNA, siklus sel kita secara otomatis, ya, melalui sinyal-sinyal yang ada di tubuh kita itu menghentikan siklus sel. Apa fungsinya? Supaya DNA yang rusak ini dia tidak direplikasi. Ya, kalau direplikasi kan otomatis DNA-nya bertambah banyak. Kalau misalnya direplikasi, nanti sel yang satunya, sel anakan ini memiliki DNA yang rusak juga. Begitu seterusnya, sehingga tubuh kita dipenuhi dengan sel anakan yang rusak, dan itulah yang bisa memicu kanker. Ya. Jadi harus dihentikan dulu siklus selnya. Ya. Dari apa namanya? Dari fase G, artinya fase G ini fase di mana DNA kita baru di packing sebelum masuk ke sintesis itu sudah direplikasi menjadi buah. Ya. Nah, ketika penghentian siklus sel ini berlangsung, maka dilakukan perbaikan DNA. Ya, tahap selanjutnya dilakukan perbaikan DNA. Ya. Jadi di-stopkan dulu, kemudian DNA-nya diperbaiki. Ya, diperbaiki dulu, difikskan sebelum berlanjut masuk ke tahap replikasi. Karena kalau sudah masuk replikasi, itu gawat sudah. Karena replikasi itu kan sudah banyak DNA, sudah banyak sel kita, ya, sudah bertumbuh, belum sempat diperbaiki, tumbuh terus, akhirnya ya udah. Jadi penyakit, jadi kanker. Contohnya, saya ambil contoh kanker. Nah, ketika siklus sel dan perbaikan DNA ini sudah tidak mampu lagi mengatasi kerusakan DNA kita, kerusakan genetik pada tubuh kita, maka yang dilakukan selanjutnya apa? Apoptosis. Ya. Jadi, ketika sudah tidak bisa diatasi lagi, maka pilihan terakhirnya adalah apoptosis. Jadi, sel tubuh kita yang mengalami DNA kerusakan itu, yang rusak itu, secara otomatis akan melakukan apoptosis. Ya. Sinyal-sinyal tubuh kita akan mengirimkan sinyal, ya, ke sel sasaran, di mana sel sasaran itu akan melakukan pengerusakan atau kematian atau pengerucutan sehingga terlepas, sehingga DNA yang rusak tadi sudah difagosit sama makrofag, ya, difagosit sama makrofag, akhirnya hilang, ya, akhirnya tidak berkembang lagi menjadi sel-sel dengan DNA yang rusak sehingga menyebabkan penyakit. Ya. Jadi ini gambaran secara umumnya respon tubuh kita, respon sel kita terhadap kerusakan DNA. Jadi pada saat terjadi kerusakan DNA, ya, pada saat terjadi kerusakan DNA di sel tubuh kita, ya, ingat. Jadi kita fokus dulu. Jadi pada saat terjadi kerusakan DNA di sel tubuh kita itu ada yang namanya gen P53. Ya. Dari namanya sendiri ada P, ya. Jadi dia berada di lengan P. Kemudian 53 ini di lokus 53. Jadi ada gen ini belum dikasih nama apa-apa, jadi dikasih nama P53 ini karena memang letaknya di letaknya di lengan pendek lokus 53. Nah, gen 53 ini apabila diekspresikan, ya, jadi gen kalau diekspresikan kan menghasilkan protein. Nah, ini akan menghasilkan namanya protein P53. Ya. Protein P53 inilah yang menjadi sinyal, Jadi sinyal ketika dilepaskan ke sel sasaran, maka sel sasaran ini otomatis akan terhambat fasenya. Ya, terhambat fase G1 ke S, ya. Jadi fase sel sudah belajar siklus sel kan? Sudah, ya? Sudah, siklus sel. Halo? Sudah, Pak. Sudah, ya? Sudah, Pak. Sudah, ya. Jadi ada fase dari G1, ya. G1 ini masih pengepakan ini, ya, masih pengepakan sel di mana sudah ada sentriol. Jadi sentriol nanti itu yang berfungsi untuk menarik ini, ya, DNA kita sehingga terjadian, ya, dua genom yang sama jumlahnya. Dua genom yang sama. Disinilah fungsinya sentriol. Nah, sentriol ini baru dibuat di sini, ya. Kemudian nanti pada saat sintesis, jadi dia direplikasi, ya, bereplikasi. Pada saat G2 ini sentriol sudah terdapat dua sentriol, ya, jadi ujung kutub satu dengan kutub yang lainnya, kutub berlawanan, sehingga nanti itu yang menarik, ya, DNA supaya sama jumlahnya, itu di G2 sebelum memulai tahap mitosis dari profase, metafase, anafase, dan telofase, ya, sehingga terakhir nanti sel kita terbelah. Nah, protein P53 ini dia menghalangi fase ini dari G1 ke S ini, ya, dari fase yang belum matang ini
ke fase sintesis. Jadi dia halangi sebelum bereplikasi. Yang sudah saya sampaikan tadi, kalau sudah bereplikasi kan cukup bahaya ya. Jadi kalau sudah bereplikasi nanti membentuk banyak-banyak kopi-kopi DNA, kemudian nanti pada saat sudah terjadi meiosis, sel tubuh kita memiliki gen yang bermasalah semua. Ya, jadi itu harus dihentikan di sini. Ya. Jadi pada saat berhenti dari fase G1 ke S, ini memberi waktu perbaikan DNA. Ya. Perbaikan DNA, kalau nanti kita bahas ya seperti apa perbaikan DNA. Yang jelas pada saat terjadi perbaikan DNA, apabila DNA berhasil diperbaiki, ya, apabila DNA berhasil diperbaiki, maka protein T5 ini akan terdegradasi, artinya akan hancur, ya, akan terlepas, ya, akan menghilang. Lalu siklusnya berlanjut. Kalau sudah aman di sini, ya udah, jadi dia masuk lagi ke tahap S atau replikasi, kemudian G2 dan seterusnya sampai terbelah menjadi 2 sel tubuh kita dan seterusnya, ya, berproliferasi namanya, memperbanyak, ya. Itu terus berlanjut. Yang jadi masalah ketika DNA ini, ya, ketika sudah diberi waktu memperbaiki masalah tapi masih ngeyel juga, ya. Nah, ini ada 2 kemungkinan, ya. Kemungkinan yang baiknya dia mengalami apoptosis, ya. Jadi sel kita melepaskan sinyal-sinyal untuk melaksanakan tugasnya untuk bunuh diri. Jadi bunuh diri yang halal itu ya apoptosis, ya. Artinya dia melakukan pemrusakan terhadap diri sendiri tapi untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan seluruh tubuh kita, ya, seluruh siklus-siklus yang ada di dalam tubuh kita, metabolisme dalam tubuh kita. Jadi harus melakukan apoptosis, ya. Jadi DNA yang sudah rusak itu juga akan hancur. Ya, kalau sudah hancur nanti ada sel yang namanya makrofag, ya. Nanti kita belajar di imunologi, ada sel yang namanya makrofag, itu yang akan memfagositosis, artinya memakan yang badan-badan sel yang sudah terhancur-hancur itu tadi, ya. Jadi aman sudah, ya. Tapi kalau nggak berhasil apoptosis, ya, gagal atau terlalu lama dia mengalami proses apoptosis, maka bisa terjadi kerusakan permanen yang akhirnya kalau terus-menerus inilah yang memicu penyakit-penyakit genetis. Ya, contohnya misalnya kanker lah. Kanker itu kan karena pada fase ini dia terlambat, ya. Artinya fase ini terus berlangsung. Dia tidak menghambat, ya, tidak berhasil menghambat. Kemudian apoptosis juga gagal. Akhirnya terus-menerus sel itu menghasilkan sel kanker yang baru dan tumor yang baru, akhirnya terus tumbuh, akhirnya kerusakan permanen dan sudah susah diatasi, ya. Seperti itu. Jadi harus dilakukan tindakan operasi sudah, ya. Yang jadi masalah kalau sel kankernya sudah kemana-mana. Nanti kita akan masuk itu di blok 7, ya, prosesnya gimana. Yang jelas kalau sel kanker tersebut sudah kemana-mana, ya udah akan susah diatasi. Jadi bagian yang misalnya kena kanker, misalnya di telapak tangan sudah diputus, tapi sel kanker yang bermigrasi kemana-mana, misalnya ke otak, ya gimana, sudah sangat susah diatasi, ya. Jadi seperti itu. Oke, ini secara umum, ya, respon terhadap kerusakan DNA. Nah, ini perbaikannya gimana? Tadi ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, seperti apa sih proses perbaikannya itu? Tadi sudah dihentikan siklusnya, terus diperbaiki. Perbaikinya modelnya seperti apa? Ya, jadi ada yang pertama proofreading, ya. Ada yang pertama proofreading. Proofreading ini, ya, maksudnya DNA polimerase tadi sudah saya bahas, makanya saya bahas dulu di awal-awal, ya. Harus tahu dulu DNA polimerase itu apa. Jadi DNA polimerase ketika melewati untaian yang bolong-bolong, ya, yang tidak ada pasangan, yang masih jomblo, dia yang carikan pasangan, ya. Dia yang sediakan ini, ya, sediakan pasangannya, ya, seperti itu. Itu tugasnya DNA polimerase. Nah, pada saat replikasi DNA berlangsung, ya, terkadang pasangan ini, ya, untai DNA kita itu berpasangan bukan pada pasangannya, ya. Jadi lain pasangannya, ya. Nah, ini proofreading maksudnya di sini, DNA polimerase itu memiliki kemampuan cek dan recheck. Jadi dicek, ya, pada saat sudah sementara berlangsung, dia baca, loh, kok ini pasangannya bukan ini, ya, lain pasangannya. Nah, maka DNA polimerase akan menghilangkan yang bukan pasangannya ini, diganti dengan yang lebih baik, ya, diganti dengan pasangannya, ya, seperti itu. Itu proofreading, ya. Jadi
dia cek dan recheck, oh ternyata bukan pasangan yang baik lah bagi bahasa ini. Ya udah dicarikan temannya yang memang klop, ya itu proofreading. Ini biasanya terkait dengan mutasi spontan ya, tiba-tiba saja terjadi mutasi di tubuh kita, yaitu mutasi spontan. Nah, prosesnya ini proofreading. Ada lagi yang lainnya, itu disebut mismatch repair ya. Kalau tadi proofreading terjadi pada saat replikasi, kalau mismatch repair ini setelah replikasi ya. Jadi sudah selesai tahap ini ya. Jadi belum sempat diperbaiki, sudah selesai replikasi, sudah jadi dua, dan selnya sudah menjadi dua, di mana masing-masing sel ini memiliki DNA yang bermasalah. Nah, ini bagaimana cara tubuh memperbaikinya? Nah, tubuh memperbaikinya dengan cara mismatch repair ya. Artinya dia mencari bagian yang bermasalah ini, dibantu dengan enzim. Makanya saya bilang tadi harus dikuasai enzim-enzim yang sudah saya sampaikan tadi, dibantu dengan enzim namanya restriksi eksonuklease ya, enzim restriksi eksonuklease. Dia potong dia potong bagian yang bermasalah ini ya, dibantu dengan enzim helicase. Helicase itu memutus ya, jadi seperti resleting yang ditarik begini ya, jadi itu fungsinya helicase. Jadi dia tarik, ketika ditarik ini ada beberapa basa yang terputus ya, ya. Nah, basa yang terputus ini dibantu lagi dengan DNA polimerase ya. Jadi DNA polimerase melewati untai ini, dia memasangkan kembali ya DNA yang bermasalah, dan sudah terputus ya, terputus. Nah, ini kan masih labil ya, jadi belum terpasang dengan baik. Disinilah nanti dibantu sama enzim ligase ya, DNA ligase. Tadi ada saya sampaikan di awal-awal, DNA ligase yang sebagai perekat, dia rekatkan kembali. Nah, akhirnya DNA kita ini yang sudah bermasalah tadi kembali menjadi baik lagi ya. Seperti itu. Itu mismatch repair. Ini untuk mutasi spontan ya. Jadi ada dua, ada proofreading, kemudian mismatch repair ya. Perbaikan yang hilang ya, seperti itu. Selanjutnya ada yang disebut bukan disebut ya, artinya ketika terjadi mutasi terinduksi ya. Kalau tadi spontan langsung saja terjadi di tubuh kita pada saat siklus-siklus sel berlangsung, baik itu pada G1 ataupun fase S atau mungkin G2 ya, yang sudah replikasinya sudah matang, sudah bagus sekali ya, tinggal masuk ke mitosis. Nah, selanjutnya kalau mutasi terinduksi ya, yang tadi karena bahan-bahan kimia tiba-tiba, atau mungkin radiasi tiba-tiba menghancurkan DNA kita ya, atau mungkin bahan kimia yang tiba-tiba menyisip saja di DNA kita, ini ada jalur perbaikannya ya. Jadi ada 4, ada direct reversal ya, jadi perbaikan secara langsung ya, perbaikan kembali ya yang secara langsung. Kemudian ada base excision repair, jadi dipotong basa yang bermasalah tersebut, kemudian digantikan dengan yang baru. Nanti ada penjelasan. Kemudian nucleotide excision repair, artinya nukleotida, jadi seperti mismatch repair ya, jadi terputus. Cuma kalau mismatch repair kan di mutasi spontannya. Kalau ini karena bahan-bahan kimia atau radiasi. Dan yang terakhir ada double stranded break repair, artinya DNA kita terpotong ya, terbelah, jadi dipasangkan lagi. Ya. Nah, gimana caranya? Ya ini yang karena mutasi terinduksi ya, karena mutagen tadi. Jadi ada direct reversal ya. Contohnya misalnya banyak bahan kimia ya, banyak bahan kimia, di mana bahan kimia tersebut bisa ada beberapa senyawa yang mengandung gugus alkil. Misalnya di sini contohnya metil ya, metilasi, makanya namanya proses metilasi karena terpapar gugus metil dari bahan kimia itu ya berikatan dengan contoh ya guanin ya, guanin. Guanin ini ketika terikat dengan CH3 atau metil, gugus metil, ini awalnya yang mestinya normal guanin berpasangan dengan sitosin, tapi dia lebih mesra ya, lebih berikat kuat dengan dengan timin ya. Jadi dia berikat kuat dengan timin. Nah, di dalam tubuh kita ya ada suatu proses di mana tubuh kita ya, menghasilkan suatu senyawa juga, menghasilkan suatu produk-produk polipeptida di mana memutus CH3 ini secara langsung. Makanya disebut direct reversal, artinya dari yang normal kemudian tertambah gugus metil, dia kembali lagi reverse, kembali ya,
reverse direct reversal, kembali secara langsung dari yang normal ditambah gugus metil kemudian kembali lagi ya. Ini karena pengaruh bahan kimia ya, jadi menyatu dengan senyawa kimia. Kemudian selain direct reversal ya, ini karena yang mengandung K3 tadi, ini yang lain lagi ya. Jadi terjadi di contohnya misalnya pada salah satu basa ya. Pada salah satu basa ya, itu mengalami kerusakan ya. Misalnya dari sitosin, ini sebetulnya sitosin karena bahan kimia, paparan bahan kimia dari luar ya, yang sifatnya karsinogen menyebabkan kanker, itu dia mengubah ya seperti BRU tadi ya. Jadi BRU tadi dia bisa tersisipi sehingga yang C ya, C tergantikan dengan urasil ya, berubah. Nah, kalau sudah berubah satu basa begini, tubuh juga ya, tubuh tadi kembali ya enzim eksonuklease ya, eksonuklease atau restriksi, enzim restriksi eksonuklease, dia memotong bagian ini tadi yang bermasalah, yang berubah ini ya, dipotong, dieksisi ya. Nah, setelah dipotong, maka DNA polimerasa akan melewati ini lagi ya, melewati ini lagi bagian yang lubang sehingga terisi dengan bagian yang tepat ya. Bagian yang tepat G berpasangan dengan C ya, dengan 3 ikatan hidrogen ya. Jadi sudah terpasang. Nah, kalau sudah terpasang gini, gimana merekatkannya lagi nanti di sini? Oh, ada waktu itu. Oke. Oke. Ya, jadi ketika sudah terpasang, maka akan direkatkan lagi menjadi setelah terpasang dengan yang sesuai, maka akan direkatkan dengan DNA ligase ya. Nah, yang lainnya lagi, ini hampir sama sih dengan base excision repair, cuma disebut sebagai nucleotide karena sudah melibatkan banyak ya, beberapa basa, sudah melibatkan beberapa basa. Nah, ketika sudah melibatkan beberapa basa, misalnya contoh di sini ya, timin dengan timin ya, yang kembar yang sama, ini disebut dimer. Dimer itu kembar ya, sama seperti ini dimer adenin, ini dimer timin ya. Jadi mekanisme tubuh selanjutnya dia melepas ya dengan bantuan helicase dan exonuklease. Exonuklease tadi memotong ya helicase tadi melepas untaian dari antisense dengan sense ya, melepas. Jadi ketika ditarik dengan helicase maka ngikut yang tetangganya juga. Jadi bukan cuma dia aja, ngikut tetangganya. Nah, ketika ngikut ini ya sudah sebatasnya sampai sini, ini akan dipotong dengan enzim restriksi exonuklease. Lagi-lagi enzim itu tadi yang sudah saya sampaikan di awal-awal, lagi-lagi enzim-enzim yang sudah saya sebutkan itu terlibat lagi. Dia potong ini ya. Sudah terpotong, maka kembali DNA polimerasa akan melewati bagian yang terpotong ini untuk mengisi ya, untuk melengkapi lagi yang tidak ada pasangannya ini. Sesudah melengkapi yang bagian-bagian yang tidak ada pasangannya ini, maka akan direkatkan lagi ya, direkatkan dengan DNA DNA ligase ya. Itu aja yang diulang ya, DNA ligase untuk merekatkan ya, seperti ini. Nah, yang terakhir ya, kalau ini tadi karena direct reversal, excision repair ya, dengan nucleotide excision repair ya, ini karena bahan-bahan kimia, ini karena serangan ini ya, radiasi ya, sinar laser atau infrared atau mungkin UV ya. Jadi ketika terpapar itu bisa mematahkan ya, artinya memotong, slashing ya, menyabet DNA kita ya. Nah, ini ada 2 kemungkinan ya. Ketika terpotong begini ya, ini maksudnya non homolog, ini artinya tidak ada kromosom homolog di sampingnya. Tadi sudah saya masuk. Tadi kita di awal-awal sudah belajarkan tentang kromosom homolog. Jadi yang sama, serupa tapi tak sama. Ya. Jadi tidak ada kromosom di dekatnya. Maka ketika terpotong ini akan terpasang sendiri dengan bantuan enzim ligase, DNA ligase. Cuma catatannya, bagian yang terpasang ini biasanya sudah mengalami sedikit perubahan DNA. Ya. Dia sudah mengalami perubahan basa ya, bukan perubahan DNA. Kalau DNA secara keseluruhan ini perubahan basa, mungkin 1, 2 ya. Nah, ini akan diperbaiki lagi dengan cara base excision repair ya, kembali lagi seperti ini. Ini memang terpasang, cuma ya itu tadi ada bagian 1, 2, 3 sampai beberapa basa itu akan berubah ya, jadi akan
kembalikan lagi dengan base excision repair. Ini yang kalau dia nggak pakai bantuan homolognya ya. Tapi kalau dengan bantuan homolog ya, misalnya patah ya, ada DNA homolog yang masih normal ya, jadi dia nggak ikut patah ya. Jadi yang DNA homolog ini nggak ikut patah, maka bagian yang terpotong tadi ya, ini akan disisipi sama DNA homolog, kopiannya ya, kopiannya. DNA polimerase akan membuat kopian dari DNA homolog. Ya, misalnya di sini bagian ini TCGA ya, TCGA. Maka di sini juga akan membentuk TCGA di bagian yang patah. Ya, seperti itu. Di sini juga TCGA ya. Nah, itu dengan bantuan DNA ligase ya. Lagi-lagi DNA ligase di mana dia yang membantu merekatkan ya. Jadi seperti ini bentuknya. Ya. Jadi DNA-nya nanti juga akan bertambah panjang tentunya. Ya, DNA-nya akan bertambah panjang karena direkatkan sama bantuan dengan homolog ini, ya kopiannya. Ya, seperti itu. Jadi ini perbaikan DNA ya, perbaikan DNA. Nah, kalau sudah itu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kalau gagal DNA ini sudah masuk siklus sel, sudah ditahan ya, sudah diberikan waktu untuk perbaiki dengan metode-metode seperti ini tadi, perbaikan DNA seperti ini tadi, baik itu yang berupa mutasi spontan maupun mutasi terinduksi. Kalau sudah gagal, nah tahap terakhirnya ya, ini slide terakhir saya, maka tahap terakhirnya adalah apoptosis ya, peristiwa apoptosis. Nah, ini akan banyak saya jelaskan nanti di modul lainnya ya, tentang pensinyalan sel, tapi ini secara garis besar saja bahwa sel tubuh kita nanti akan melepaskan suatu senyawa, di mana mitokondria ini akan melepaskan suatu protein yang disebut sitokrom C, ya, perlu dipahami. Kemudian retikulum endoplasma, organel sel yang lainnya, misalnya retikulum endoplasma, dia akan melepaskan kalpain, ya, Kemudian membran sel kita, dia akan melepaskan perforin dari kata perforasi atau lubang-lubang yang menyebabkan nanti sel mengalami lubang-lubang. Ini ya, protein-protein ini, baik itu sitokrom C yang dihasilkan mitokondria, kalpain yang dihasilkan retikulum endoplasma, serta perforin yang dilepaskan oleh membran sel, ini akan menginduksi suatu enzim di dalam sel tubuh kita yang disebut caspase, ya, caspase, ya. Karena sudah diinduksi ini caspase, maka fungsi caspase ini merupakan enzim ini ya, enzim pemotong ya, yang memotong. Kalau ya ilustrasinya seperti kalian mencincang daging lah, itu tugasnya caspase ya. Makanya pada saat caspase ini diaktifkan ya, enzim ini diaktifkan, maka dia akan menginduksi sel-sel ini memotong-motong, ya, terpotong-potong ya, menginduksi apoptosis ya. Akhirnya terjadi apoptosis. Sel-sel ini akan terpotong ya. Sel-sel ini sel-sel kita yang mengandung DNA yang rusak ya, yang bisa memicu kanker, ini akan terpotong-potong seperti ini ya. Mengalami shrinkage, artinya penyusutan dan terpotong. Nah, kalau sudah terpotong ini dikemanain, mungkin ada yang bertanya. Itu tadi akan dimakan nanti sama sel-sel imun ya, sel imun yang disebut makrofag. Ya, makrofag itulah yang akan nanti memakan apoptosis, sehingga di tubuh kita tidak ada lagi sel-sel apoptosis ya. Dan berakhirlah kuliah kita. Oke. Sampai sini dulu, ada pertanyaan terakhir nanti ya. Atau kita langsung aja ya. Jadi sudah habis. Ada yang ini pernah nonton X-Men? Atau zaman kalian udah nggak dapat ya? Pernah, Pak. Pernah ya. Jadi ini ada banyak tokoh ya. Salah satu tokoh yang saya suka memang Wolverine-nya, sampai last episode-nya saya tonton terus. Jadi di sini ada manusia-manusia yang super ya, memiliki kekuatan yang beda-beda karena proses mutasi katanya. Makanya disebut X-Men, manusia-manusia yang spesial yang mengalami mutasi. Tapi apakah benar bisa seperti ini kita? Yang bisa seperti ini kita bisa mengeluarkan laser seperti Cyclops, bisa mengeluarkan pisau-pisau dari jari seperti Wolverine, atau mungkin punya kekuatan pemikiran seperti Profesor X. Kalau bisa seperti itu, sampai belum tentu ya, belum tentu terbantahkan juga ya, belum tentu mustahil ya, belum tentu hal tersebut mustahil, karena ada beberapa orang di dunia ini ya, bahkan mungkin di sekeliling kita itu mengalami mutasi pada tubuhnya. Tapi mutasi tersebut justru
berupa beneficial ya, tadi sudah saya sampaikan beneficial ya, ada mutasi beneficial artinya memberikan sifat-sifat spesial pada mereka. Ada misalnya diantaranya yang kulitnya itu tidak merasakan rasa sakit ya. Ada namanya kalau nggak salah mutasi SCN9 kalau nggak salah itu. Jadi dia biar dipotong-potong itu nggak merasakan sakit ya, karena memang ada mutasi di situ, di mana mutasi tersebut dia menghambat ya, memblokade jalur ini ya, jalur apa namanya, sinapsis antar saraf. Jadi ketika dilukai itu tidak merasakan apa-apa. Ada yang seperti itu. Ada juga orang ya di tempat di belahan dunia lainnya juga dia mengalami mutasi di mana cepat dia dalam berhitung ya. Cepat dalam berhitung. Ada juga yang apa namanya mengalami mutasi ya, berpikirnya secara spontan ya, ketika diberi angka-angka dia bisa menganalisa secara spontan ya. Jadi ada seperti itu. Kita coba lihat videonya ya sekilas. Jadi jangan bilang mustahil, belum tentu. Kenapa ya? Karena belum pernah dicoba ya, belum pernah dicoba. Kita coba lihat ya. Ini sekedar tambahan ilmu pengetahuan ya buat kita semua. Jadi di masa yang akan datang ya, masa yang akan datang itu teknik-teknik gen ya, terutama namanya gen editing ya, edit gen ya. Jadi kita mau orang itu nanti jadi apa ya, misalnya memiliki kekuatan apa namanya, ototnya apa namanya, cepat berkembang ya, memiliki kekuatan yang luar biasa, kemudian tulangnya lebih padat daripada manusia normalnya, itu bisa melalui nanti teknik gen editing. Jadi tak selamanya juga mutasi itu bersifat apa namanya, merugikan ya, ada juga yang bersifat menguntungkan. Cuma perkembangannya belum begitu ini ya, masih bisa jadi di masa yang akan datang akan ini ya, akan lebih masif lagi. Ini saya coba share screen ya. Bentar ya.